Membosankan sekali. Sang Raja Bintang Bayangan Ibel perlahan berdiri, sosoknya melayang ke udara, lalu melayang pergi. Apakah kamu sudah bergabung dengan Gua Hasrat? Tatapan Sutang tertuju pada Fang Yis. Fang Yis mengulurkan tangannya, dan sebuah token giok oranye muncul di tangannya. Meskipun manajer Fang sangat cakap, aku tetap memutuskan untuk memulai dari bawah agar tidak membuat semua orang kecewa. Lagi pula, aku sudah meninggalkan langit berbintang, jadi aku punya banyak waktu, kan? Melangkah selangkah demi selangkah adalah pilihan yang tepat, kata Sutang, lalu mengganti topik apakah ada orang lain yang tahu berita ini. Jangan sampai ada yang tahu, kata Fang Yize, ketika Mo Ying bertemu dengan Raja Bintang Oriole berburu, Raja Bintang Oriole berburu sudah sekarat. Mo Ying sengaja tidak memberikan bantuan tepat waktu. Hanya beberapa jam kemudian, Raja Bintang Oriole berburu meninggal di depan mereka. Ding Hai, kau ada di sana saat itu. Benarkah? Ini, bagaimana kau ingin aku menjelaskannya? Ding Hai Xingjun menyeringai. Hanya beberapa kultivator, apa mereka akan membuatmu begitu ragu? Tanya Sutang. Beberapa tahun yang lalu, ketika kekacauan terjadi di arena pertarungan, Fang Yize menjadi seorang pemburu seperti dirinya. Dia jelas memiliki kekuatan yang luar biasa. Ditambah dengan penguasa bintang bayangan Ibel yang misterius dan tak terduga serta penguasa bintang Ding Hai di depannya, mereka seharusnya tidak terlalu berhati-hati. Mereka menariknya, Sutang, untuk bergabung dengan kelompok itu segera setelah mereka bertemu. Pasti ada beberapa alasan untuk ini. Para kultivator itu bukan masalah besar. Fang Yize menghela napas, kuncinya adalah medan bintang itu. Bintang apa? Tanya Sutang. Itu adalah ladang bintang yang tak bernama, kata Fang Yize. Awalnya, tempat ini adalah surga bagi para pelancong yang menyendiri, dan luasnya puluhan, bahkan ratusan, kali lipat dari ladang bintang biasa. Meskipun urat spiritual di ladang bintang ini telah mengering, masih banyak harta karun peninggalan leluhur kita yang tersimpan di dalamnya. Selama kalian bersedia meluangkan waktu dan tenaga, serta sedikit keberuntungan, kalian pasti akan mendapatkan sesuatu. Namun, beberapa dekade yang lalu, seorang individu aneh muncul di wilayah bintang itu, kata Ding Hai Xingjun. Ia mempraktikkan teknik spiritual yang sangat aneh dan ganjil yang selalu berubah, dan tampaknya memiliki persediaan harta karun dan jimat spiritual yang tak ada habisnya. Pada suatu saat, ia muncul di salah satu ujung wilayah bintang, dan di saat berikutnya, ia bisa muncul di ujung lainnya. Suatu ketika, seorang kultivator menyinggungnya dan menggunakan jimat pelarian untuk melarikan diri, tetapi kemanapun ia melarikan diri, individu aneh itu akan segera menyusulnya. Ia melepaskan 4 jimat pelarian berturut-turut, tetapi tetap tidak bisa melarikan diri. Akhirnya, dengan dukungan rekan-rekan sektenya, ia berhasil menakuti individu aneh itu. Menurut informasi yang kami terima, jangkauan aktivitas awal individu aneh itu terbatas pada pusat bidang bintang, tetapi setiap tahun, jangkauan aktivitasnya telah meluas secara signifikan. Fang Yize melanjutkan, sekarang, dia telah menempati sepertiga bidang bintang. Sepertiga, kedengarannya tidak banyak, tetapi tahukah kau seberapa besar bidang bintang tak bernama itu? Sepertiga saja setara dengan puluhan bidang bintang tak berbentuk. Lebih jauh lagi, dia memperlakukan wilayah aktivitasnya sebagai zona terlarang, melarang siapapun masuk. Ding Hai Xingjun melanjutkan, dia akan menyerang siapapun yang menyusup, berapapun jumlah orangnya. Konon, bahkan seorang Star Lord pun tak sengaja lewat di sana, dan dia berani menyerang mereka. Apakah dia sekuat itu? Sutang terharu. Tidak kuat, kata Fang Yize, konon dia dikalahkan dalam satu gerakan, tetapi penguasa langit berbintang tidak mampu menghentikannya. Kemudian, penguasa bintang menjadi marah dan mulai bolak-balik ke sana, berniat mencari masalah untuknya, kata Ding Hai Xingjun. Ini memakan waktu hampir 2 tahun, tetapi penguasa bintang akhirnya kehilangan kesabaran dan meninggalkan wilayah bintang tanpa nama dalam aib. Bagaimana mungkin? Tanya Sutang. Ia agak bingung. Lagi pula, ia baru saja menggunakan kekuatan formasi untuk membasmi makhluk setingkat penguasa bintang beberapa tahun yang lalu. Ia tahu betul kekuatan makhluk semacam itu. Terus terang, ia tidak punya cara untuk melawannya. Bagaimana mungkin? Fang Yize berkata, orang aneh itu ada di mana-mana, tapi tidak ada di manapun. Dia selalu yang memulai serangan, dan setiap kali dia kalah dan kabur, kekuatannya meningkat drastis saat dia muncul kembali. Sang penguasa bintang akhirnya waspada dan memperingatkan rekan-rekan kultivatornya untuk tidak memasuki wilayah bintang itu untuk berlatih lagi. Tempat yang kita tuju berada dalam jangkauan aktivitas orang aneh itu. Tanya Sutang. Fang Yize menunjukkan ekspresi serius. Bayangan Ibel memang selalu melanggar hukum, tetapi setelah kami mendapatkan informasi ini dan menganalisisnya, dia juga ketakutan. Kalau tidak, kami pasti sudah ke sana sejak lama. Dengan cara ini, bahkan jika aku ikut serta,
aku mungkin tidak bisa mengancam orang aneh itu, kata Su Tang perlahan. Awalnya aku juga berpikir begitu. Fang Yis tersenyum, tapi Mo Ying bilang hanya kau yang punya kesempatan untuk menyingkirkan orang aneh itu. Sebanyak apapun kultivator lain yang pergi, itu akan sia-sia. Mengapa kamu berkata begitu? Su Tang tercengang. Karena kau memiliki harta spiritual yang sangat mengerikan. Fang Yize berkata bayangan Ibel takut padamu. Meskipun dia tidak pernah mengungkapkannya, aku bisa melihatnya. Su Tang mengerti bahwa ketika ia menggunakan 3 panah membara untuk membasmi penguasa agung Gua Hasrat, penguasa bintang bayangan Ibel pasti telah menyaksikan seluruh prosesnya melalui suatu cara dan memahami kekuatan 3 panah membara. Meskipun penguasa bintang bayangan Ibel dapat berubah menjadi hantu, dan panah pertama dan kedua dari 3 panah membara tidak dapat melukainya, panah ketiga adalah panah dewa membara, dan penguasa bintang bayangan Ibel pasti secara naluriah merasa takut. Hehe, Su Tang tertawa datar. Jadi, aku harus membawamu masuk apapun yang terjadi, kata Fang Yize, meskipun menahanmu di sini mungkin akan menunda kontribusimu untuk Gunung Tianle, sedikit penghargaan itu lebih baik tanpamu. Kontribusi apa yang bisa kuberikan untuk Gunung Tianle? Tanya Su Tang bingung. Dalam waktu dekat, para kultivator dari garis keturunan naga sejati mungkin akan melancarkan operasi besar-besaran melawan aliansi Dao Surgawi. Fang Yize berkata, saya dengar dari manajer Fang bahwa Yuku juga harus berpartisipasi. Oh, kapan? Su Tang tertegun. Entahlah kapan. Aku tidak punya dendam terhadap Liga Tiandao, dan aku tidak tertarik dengan operasi ini. Fang Yize berkata, ngomong-ngomong, aku sudah mendapatkan beberapa kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Saat kau sedang melebur harta spiritualmu, jika kau butuh sesuatu, beritahu aku saja. Aku punya cukup persediaan di sini. Su Tang memaksakan senyum lalu berkata, aku agak lelah. Aku mau istirahat sebentar. Fang Yize sedikit terkejut, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menunjuk ke ruang kerja di kejauhan. Setelah Su Tang memasuki ruang kerja, hal pertama yang dilakukannya adalah mengeluarkan liontin surat, lalu ia terbangun. Liontin surat itu tidak bereaksi sama sekali. Ia menghela napas lega, lalu keluar ruangan tanpa menyapa Fang Yize, dan langsung menuju ke arah susunan teleportasi. Setelah meninggalkan Gua Hasrat, Su Tang terbang ratusan mil jauhnya. Melihat liontin surat itu telah diperbaiki dan tidak ada orang di sekitarnya, ia buru-buru menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengetik sebaris kata pada liontin surat itu. Great Wilderness 11 ada pergerakan yang tidak biasa di antara para kultivator garis keturunan naga sejati, yang mungkin merugikan aliansi kita. Setelah menunggu lama, akhirnya seseorang memberikan jawaban. Dewan Tetua tidak apa-apa. Setiap beberapa tahun, para kultivator dari garis keturunan naga sejati akan melakukan beberapa gerakan. Meskipun gunturnya keras, hujannya kecil. Jangan khawatir, lakukan saja apa yang seharusnya kau lakukan. Dilihat dari nadanya, pihak lain itu sepertinya seorang tetua yang tidak dikenal. Su Tang terdiam sejenak lalu menghela napas. Mungkin karena belum pernah mengalami hal seperti itu, ia masih merasa sedikit gelisah, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, pihak lain sudah mengatakannya, jadi ia tidak ingin terus-menerus membahas topik ini. Setelah beberapa saat, Su Tang meninggalkan aula ibadah dan kembali ke antarmuka aslinya. Pesan di Xinpei langsung aktif. Ini adalah platform Xinpei tingkat terendah dan paling terbuka untuk pertukaran informasi bersama. Setiap kultivator Liga Tiandao dapat berbicara di sini. Su Tang mengamati sejenak. Ada yang mencari pasangan sementara, ada yang sekadar mengobrol, dan ada pula yang saling berbagi perasaan. Tak seorang pun menyinggung gerakan-gerakan aneh dari garis keturunan naga sejati. Sepertinya mereka sudah terbiasa. Tak usah dipikirkan, Su Tang menyingkirkan liontin surat itu dan bergegas menuju Gua Hasrat. Ketika mereka kembali ke rumah Fang Yize, Ding Hai Xingjun telah pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui, dan Fang Yize adalah satu-satunya yang tertinggal di tepi kolam. Melihat Su Tang, Fang Yize tampak agak aneh. Ia ragu sejenak, lalu bertanya, kamu di pihak yang mana? Apa? Kata Su Tang terkejut. Orang-orang yang kau bawa terakhir kali sepertinya semuanya adalah kultivator dari garis keturunan naga sejati. Tapi barusan, setelah mendengar kabar dari aliansi Dao Surgawi, raut wajahmu berubah sedikit muram. Fang Yize berkata, jadi aku penasaran, kau di pihak yang mana? Tentu saja aku akan berdiri di sisi yang lebih banyak susunya, kata Su Tang ringan. Aku memang seperti itu, tapi kamu tidak. Fang Yize tersenyum lupakan saja. Karena kamu sebenarnya tidak ingin membicarakannya, aku tidak akan bertanya. Tidak baik bagimu untuk tahu terlalu banyak. Su Tang perlahan duduk di tepi kolam, menatap air dingin dengan linglung. Sebenarnya, kau sudah memberitahuku hal ini, Fang Yize mengangkat bahu. Selama beberapa hari berikutnya, Su Tang tinggal di halaman Fang Yize. Pada hari kelima,
seorang pria parubaya bergegas masuk dari luar halaman dan langsung menuju pintu ruang kerja. Ia berkata kepada Sutang dan Fang Yize yang sedang mengobrol, Nirvana Star-Lord telah kembali. Pria yang datang tak lain adalah Raja Bintang Bayangan Ibel. Tatapan Sutang menyapu pria parubaya itu. Ia telah melihat Raja Bintang Bayangan Ibel sering berganti inang, tetapi kali ini, ia telah mengganti seorang Raja Bintang. Tidak ada yang salah dengan penampilannya, kecuali pupil mata Raja Bintang yang tampak redup dan lesu. Pikirannya pasti telah dikendalikan dengan kuat oleh Raja Bintang Bayangan Ibel. Di mana kau menemukan Nirvana Star-Lord? Tanya Fang Yize. Sebelum pergi, dia memberitahu saya bahwa sebuah pasar gelap telah muncul di wilayah bintang cahaya hitam dan dia ingin pergi ke sana untuk membeli biji besi. Raja Bintang Bayangan Ibel menjawab, jadi saya juga pergi ke pasar gelap, dan saya melihatnya segera setelah saya masuk. Berapa banyak biji yang dia peroleh? Apakah cukup? Tanya Fang Yize. Aku tidak tahu soal itu. Raja Bintang Bayangan Ibel mengalihkan pandangannya ke Sutang tapi ketika mendengar teman ini datang lagi, dia tampak sangat senang dan segera bergegas kembali bersamaku. Mereka seharusnya mengumpulkan cukup banyak, kata Fang Yize, ayo kita ke sana. Baiklah, jawab Sutang. Jangan pergi, tunggu aku di sini, kata Fang Yize kepada penguasa Bintang Bayangan Ibel. Lagi pula, Sutang akan melebur harta spiritual itu. Jika penguasa Bintang Bayangan Ibel juga pergi dan mengawasi dari samping, Sutang mungkin akan merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah rahasianya sedang diintip. Faktanya, karena pengalaman dan lingkungannya, pikiran Fang Yize menjadi sangat teliti dan dia selalu berpikir lebih banyak. Saya mengerti, kata Raja Bintang Bayangan Ibel. Tak lama kemudian, Sutang dan Fang Yize tiba di kediaman Dewa Bintang Nirvana, tempat ia sudah menunggu. Sebuah tungku besar melayang di udara, dengan kristal-kristal diletakkan di bawahnya. Semuanya sudah siap, kecuali Sutang yang harus mengeluarkan harta ajaibnya. Melihat sosok Sutang dan Fang Yize melayang turun, Dewa Bintang Nirvana menggosok tangannya dengan gembira dan berkata sambil tersenyum kita bertemu lagi, selamat datang, selamat datang. Harta spiritual apa yang akan kau cium kali ini? Sutang mengerahkan kesadaran ilahinya dan melepaskan sayap Ibel. Sayap Ibel itu perlahan terbang menjauh dari punggungnya dan mendarat di tangannya, mengembun menjadi sayap. Sutang menyerahkan sayap Ibel itu kepada Dewa Bintang Nirvana dan berkata, ciumlah 2 kali lagi. Kecepatan sayap Ibel sudah sangat cepat, tetapi dia berharap bisa lebih cepat lagi, sehingga dia setidaknya memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari makhluk-makhluk kuat setingkat penguasa bintang. Apakah kau ingin melunakkannya lagi? Ekspresi Nirvana Star-Lord sedikit berubah, lalu dia tampak sedikit ragu. Ada apa? Fang Yize mengerutkan kening dan berkata, Nirvana Star-Lord, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Ini bukan pertama kalinya kita berbisnis bersama. Menyembunyikannya itu tidak baik. Aku tidak takut kau menertawakanku. Sang Dewa Bintang Nirvana tersenyum kecut. Aku masih di alam Xiaoluo atas. Harta spiritual ini telah disempurnakan 7 kali menggunakan kristal pikiran ilahi. Pikiran ilahi yang terkandung di dalamnya jauh melampaui milikku. Meskipun seni spiritualku memiliki kelebihan, jika aku menyempurnakannya lagi, aku mungkin akan membuat kesalahan. Apa maksudmu dengan kesalahan? Tanya Sutang. Harta karun spiritual itu hilang. Apakah rusak? Aku tahu 1 atau 2 hal tentang metode pemurnian roh. Lelehkan harta roh dan padatkan menjadi jiwa senjata. Jika itu harta roh biasa, harta itu bisa hancur jika peleburannya gagal. Sedangkan untuk jiwa senjata, selama pikiran spiritualmu tidak terpengaruh, jiwa senjata seharusnya baik-baik saja, kata Dewa Bintang Nirvana. Lalu apa sebenarnya yang kamu khawatirkan? Tanya Sutang. Siapa yang akan menanggung biaya kristal pikiran ilahi yang dikonsumsi? Kata Dewa Bintang Nirvana, dan, seperti yang kukatakan terakhir kali, harta spiritualmu sudah menunjukkan tanda-tanda harta karun. Jika peleburan ini berhasil, itu akan menjadi harta spiritual kelas super. Karena ini peleburan lintas level, kemungkinan gagalnya sangat besar. Lagi pula, 100 pemurnian, 100 kota adalah papan nama emasku. Tidak mudah mempertahankan reputasi sebaik itu, dan aku tidak ingin merusaknya. Terakhir kali kau bilang kau akan menciumnya untukku untuk ke-8 kalinya, kata Sutang. Aku hanya mengatakannya dengan santai terakhir kali. Siapa sangka kau akan kembali secepat ini? Kata Dewa Bintang Nirvana, sebenarnya, kondisi pikiranku saat ini yang paling membuat frustrasi. Aku tidak sedang senang maupun sedih. Apa maksudmu? Fang Yize menyela. Paling banter, aku bisa memurnikan harta spiritual para penguasa bintang Luo kecil, dan kebanyakan penguasa bintang Luo kecil memiliki fondasi yang sangat lemah. Mereka tidak memiliki banyak kristal pikiran ilahi untuk memurnikan harta spiritual, dan kalaupun punya, mereka tidak akan rela melepaskannya. Fondasi para penguasa bintang Daluo memang kuat,
Tapi aku tidak berani memurnikan harta spiritual mereka sembarangan, karena ada kemungkinan besar akan terjadi kesalahan. Penguasa bintang Nirvana berkata, ketika aku dipromosikan menjadi penguasa agung, semuanya akan jauh lebih mudah. Bahkan benda kelas atas seperti milikmu, aku punya peluang 90% untuk memurnikannya. Su Tang terdiam, menundukkan kepalanya untuk berpikir. Kalau kau harus melelehkannya, aku bisa membantumu, tapi jujur saja, jangan ganggu aku kalau kau gagal, kata Dewa Bintang Nirvana lagi. Seberapa yakin dirimu sekarang? Tanya Su Tang. Dewa Bintang Nirvana merenung cukup lama, lalu mengangkat 3 jari paling banyak 30%, tidak. 20%. Kalau begitu, mari kita peleburan pedang ini dulu, kata Su Tang. Terakhir kali, penguasa bintang Nirvana menyebutkan bahwa jika mereka akan melakukan peleburan ke-8, berdasarkan tong kayu di halaman, mereka membutuhkan setidaknya 2 tong kristal pikiran ilahi, dan sejumlah besar biji. Jika mereka kurang beruntung dan gagal beberapa kali, kerugiannya akan terlalu besar. Baiklah, Nirvana Starlord diam-diam menghela napas lega, lalu mengambil pedang ajaib yang diberikan Su Tang kepadanya. Dewa bintang Nirvana menyalakan tungku raksasa, menimbang kristal kesadaran ilahi yang diambil Su Tang, dan mulai mempraktikkan rahasia spiritual. Ia juga familiar dengan gaya Su Tang. Setelah setiap peleburan yang berhasil, ketika ia melihat Su Tang mengeluarkan lebih banyak kristal kesadaran ilahi, ia tanpa membuang kata-kata langsung menimbang kristal kesadaran ilahi tersebut, lalu memulai peleburan kedua. Menjelang senja, pedang ajaib itu telah dilebur untuk ke-7 kalinya. Dewa bintang Nirvana kelelahan, tetapi matanya penuh kegembiraan. Su Tang datang kepadanya untuk melebur harta ajaib itu, jadi wajar saja jika ia diberi hadiah. Selain itu, setelah melebur berulang kali, keterampilan menempanya juga telah meningkat hingga batas tertentu. Biasanya, ia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan sebaik ini. Su Tang mengambil pedang ajaib itu dan mengamatinya dengan saksama. Ujung pedang berubah dari warna emas aslinya menjadi biru cerah, berkilau bagai permata dan memancarkan cahaya lembut. Pedang ini juga telah menghasilkan patung yang berharga. Sungguh langka, desah Dewa Bintang Nirvana. Mendapatkan 2 harta karun ini sungguh keberuntungan yang tak tertandingi. Bahkan para penguasa agung dari sekte-sekte agung pun mungkin akan tergila-gila karena iri. Setelah mengatakan ini, Dewa Bintang Nirvana tertegun sejenak, dan tiba-tiba bertanya, bisakah kamu mengeluarkan harta spiritual tadi dan membiarkanku melihatnya? Tidak masalah, kata Su Tang, lalu mengeluarkan sayap ibel dan menyerahkannya kepada Dewa Bintang Nirvana. Sang penguasa bintang Nirvana mengambil sayap ibel dan merebut pedang ibel dari tangannya. Ia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu bergumam lama, bagaimana mungkin mereka persis sama. Mungkinkah, ini sebuah kit? Penglihatanmu bagus, kata Su Tang, lalu mengeluarkan perisai ajaibnya dan berkata, bantu aku melebur harta spiritual lainnya. Dewa bintang Nirvana tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, aku perlu istirahat sebentar, kalau tidak akan ada masalah. Oke, kata Su Tang. Karena tidak ada cara untuk melanjutkan peleburan sayap ibel, sekalian saja ia melebur semua komponen baju zirah ajaib itu sampai ke-7 kalinya. Biayanya hanya beberapa barel kristal ilahi, yang memang mampu ia beli. Nirvana Starlord mengeluarkan botol porselen, menuangkan beberapa pil dari dalamnya, memasukkannya ke dalam mulut, lalu duduk untuk mengatur napas dan menenangkan pikirannya. Tindakannya menunjukkan bahwa ia sangat percaya pada Su Tang dan Fang Yize. Setelah tengah malam, menjelang fajar, perisai ajaib Su Tang telah dilebur untuk ke-7 kalinya, lalu ia mengeluarkan baju zirah ajaibnya. Sang penguasa bintang Nirvana tertegun sejenak, tampak frustrasi. Lalu ia berbisik, bijiku, hampir habis. Aku memilikinya, kata Su Tang, sebanyak yang kau mau. Mata ibel, hati ibel, cincin ibel. Su Tang menghasilkan satu demi satu harta ajaib. Ini tidak mengejutkan, tetapi ia menghabiskan berember-ember kristal suci tanpa berkedip. Terakhir kali Su Tang datang untuk mencium harta spiritual, ia tampak sangat keras kepala, seolah-olah ia memperlakukan kristal kesadaran ilahi seperti butiran pasir di mana-mana, dan sama sekali tidak tahu bagaimana menghargainya. Hal ini telah mengejutkan Fang Yize dan Nibo Xingjun. Namun dibandingkan dengan sekarang, terakhir kali itu hanyalah pemanasan kecil. Melihat ember demi ember kristal pikiran ilahi menghilang, Fang Yize dan Dewa Bintang Nirvana menjadi mati rasa. Setelah mati rasa, mereka pun terdiam total. Terutama Dewa Bintang Nirvana, yang tidak lagi meminta pendapat Su Tang saat melebur harta spiritual. Ia hanya berjalan diam-diam, menimbang kristal kesadaran ilahi, lalu menyalakan api. Bagaimanapun, dengan kemampuannya, yang paling bisa ia lakukan adalah membuat harta spiritual itu memiliki citra harta karun yang nyata, dan harta spiritual berikutnya akan menunggunya. Ketika lelah, ia berlari ke samping untuk beristirahat. Setelah beristirahat,
ia kembali untuk melebur harta ajaib tersebut. Ia mengulangi proses ini selama 4 hari. Akhirnya, semua komponen baju zirah ajaib Sutang telah dilebur. Sutang perlahan-lahan membiarkan baju zirah ajaib itu muncul dan menyelimuti tubuhnya. Ia menarik napas panjang, lalu melayang ke udara. Medan bintang yang luas itu menyembunyikan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ia harus memahami setiap perubahan kecil pada senjatanya. Nirvana Star-Lord telah kehilangan banyak berat badan. Ia memperhatikan sosok Sutang yang melayang di udara dan berkata dengan lemah, "Aku tidak menyangka, dia benar-benar memiliki harta karun 9 tautan, dan menggabungkannya dengan 99 dari metode pemurnian spiritual. Masa depan orang ini tak terbatas. Blood Slaughter Star-Lord, sungguh beruntungnya kau memiliki teman seperti itu." "Bukan hanya milikku." Fang Yize melirik Nirvana Star-Lord, "Dia sekarang menganggapmu teman." "Hehe, jangan coba-coba mempermainkanku." Nirvana tertawa, tapi suaranya serak. "Aku mempertaruhkan nyawaku kali ini. Dalam beberapa tahun ke depan, aku tidak akan menerima bisnis lain. Aku harus segera mengatasi kemacetan ini. Kau mau tawar-menawar denganku?" "Maaf, itu tidak akan mengurangi pengeluaranku di masa depan sedikit pun. Aku mengandalkannya kali ini." "Bagaimanapun, semua harta spiritual telah disempurnakan," kata Fang Yis perlahan. "Kau, apa maksudmu?" Nibo Star-Lord tampak seperti berada di ambang kematian, tetapi entah bagaimana ia menemukan kekuatan untuk melompat dan menatap Fang Yis dengan mata terbelalak. "Sue Tu Star-Lord, aku melihatmu orang yang sangat jujur. Dan aku percaya padamu. Kau tidak bisa begitu saja mengelak dari tanggung jawabmu seperti ini. Haha, setelah bertahun-tahun, kaulah orang pertama yang memuji kejujuranku." Fang Yis tertawa. "Hanya karena alasan ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Kalau dia kekurangan uang, aku akan menebusnya." "Bagaimana? Apa dia kekurangan uang?" Nebo Star-Lord menggertakkan giginya dan berkata, "Tanpa Xuan Jizi, dia bisa menggunakan kristal pikiran ilahi untuk menebusnya. Mungkin, dia menggali makam beberapa master bintang. Kalau tidak, dari mana dia bisa mendapatkan kristal pikiran ilahi sebanyak itu?" Fang Yize merenung sejenak dan berkata dengan serius, "Menurutku, hampir sama." Sutang melayang perlahan di udara. Ia hampir tak berani mengalirkan pembuluh darah spiritualnya. Ia telah berlatih selama puluhan tahun, tetapi ini pertama kalinya ia merasakan hal seperti itu. Kekuatan dahsyat mengalir melalui setiap pori-pori tubuhnya, dan aura yang dipancarkannya menyebar gelombang demi gelombang seperti tsunami, menyapu seluruh Pearl City. Para biksu di Gua Hasrat terkejut. Puluhan sosok datang dari segala arah dan melihat Sutang perlahan melayang di udara. Mereka mengamati sejenak, lalu bubar. Karena Sutang tidak melanggar aturan gua, mereka tidak berhak ikut campur. Para praktisi di berbagai arah juga merasakannya, tetapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi mereka hanya melihat ke arah fluktuasi napas dan melanjutkan urusan mereka sendiri. "Aura yang sangat kuat," kata Fang Yis dengan suara rendah. "Dengan 9 pusaka ini, dia tak akan takut sekalipun bertemu Raja Agung." Dewa Bintang Nirvana mendesah. "Nebo Star-Lord, kau harus mengendalikan mulutmu mulai sekarang." Fang Yize mengalihkan pandangannya dan berkata, "Tentu saja kami akan memberikan apa yang menjadi hakmu. Bukan hanya dia, aku juga akan memperlakukanmu sebagai temanku. Tapi jika masalah Nobel Pantasem terbongkar, aku tak punya pilihan selain datang kepadamu. Jangan khawatir, aku selalu tutup mulut. Aku tidak akan pernah mengatakan apapun yang tidak seharusnya kukatakan, dan kalaupun harus, aku akan berusaha seminimal mungkin." Nebo Star-Lord berkata, "Masalah ini sudah selesai. Aku akan mengasingkan diri setelah ini. Saat aku dipromosikan menjadi Grand Lord, aku akan tetap menjalankan tugasnya." Apa kau bertekad untuk melawannya sendirian?" tanya Fang Yize. "Memangnya kenapa kalau dia cuma satu orang? Berapa tahun hidupku yang berharga untuk bisnisnya?" tanya Lord Nebo. Ketika mengucapkan hal itu, Dewa Nirvana tidak pernah membayangkan bahwa di dalam gua keinginan tersebut, sudah ada orang yang memiliki ide yang sama dengannya. Sutang masih melayang di udara. Awalnya ia ingin menguji kekuatan baju ajaib itu, tetapi akhirnya ia harus menahannya dengan susah payah. Sutang merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi tong mesiu, yang akan meledak jika percikan jatuh. Ia ingin mengayunkan pedangnya, ia ingin melepaskan seluruh kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya, ia ingin menghancurkan kota di bawah kakinya, ia ingin membelah gunung-gunung yang jauh, ia ingin menghancurkan langit yang tinggi. Sutang harus menggunakan tekadnya sendiri untuk menekan dorongan yang melonjak itu. Napasnya sepertinya agak tidak stabil. Nirvana menatap langit. Apa yang dia lakukan? "Aku tidak tahu." Fang Yize tampak curiga. Napas Sutang menjadi semakin cepat, dan akhirnya, ia harus menarik kembali pakaian ajaibnya dan jatuh ke bawah. Sesaat kemudian, Sutang telah mendarat di halaman Nirvana Star-Lord.
Fang Yize memiliki penglihatan yang sangat baik dan melihat kepala Su Tang dipenuhi butiran-butiran keringat kecil. Ia mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Harta karun spiritual itu terlalu ganas, aku tak bisa mengendalikannya, kata Su Tang tanpa daya, dulu aku bisa menahan fluktuasinya dengan pikiranku, tapi setelah meleburnya, kekuatannya meningkat terlalu cepat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Fang Yize. Melihat darah itu baik, Nirvana Star-Lord tiba-tiba berkata lebih baik membukanya daripada menghalanginya. Ini, aku tidak bermaksud melihat darah di sini. Sebaiknya kau keluar jalan-jalan. Su Tang terdiam sejenak, lalu ia membalikkan tangan kanannya, memperlihatkan beberapa anak panah kecil. Bisakah harta ajaib ini dilebur? Masih ada. Saat itu, Nebo Xingjun hampir berteriak keras. Bisnisnya memang bagus, tetapi ia benar-benar tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Kemudian, ia mengambil 3 anak panah kecil itu, memegangnya di depan matanya, mengamatinya sejenak dengan saksama, lalu bergumam, aneh. Apa yang aneh? Tanya Su Tang. Jiwa senjata ini belum lengkap dan sulit untuk dilebur, kata Dewa Bintang Nirvana. Belum lengkap, Su Tang terdiam. Mungkinkah Yuan Po baru bisa dilebur setelah transformasi kedua selesai? Mungkin tidak akan berhasil. Aku bisa mencobanya besok, tapi tidak akan berhasil hari ini, kata Nirvana Star-Lord. Lupakan saja, kata Su Tang. Totalnya 350 Xuanjizi, kata Nebo Xingjun, aku sudah membuat beberapa konsesi, jadi jangan tawar-menawar lagi denganku. Oke, Su Tang sama sekali tidak berniat menawar. Ia mengeluarkan beberapa kotak, menghitung 50 Xuanjizi, lalu melempar semua kotak itu. Dewa Bintang Nirvana menerima Xuanjizi dengan penuh sukacita. Su Tang merasa waktu yang disepakati dengan pemuda itu hampir habis, jadi ia menjelaskan sesuatu kepada Fang Yize dan terbang menuju susunan teleportasi. Sesampainya di pintu masuk, Su Tang berdiri di samping, menunggu dalam diam. Aktivitas di Gua Hasrat sangat lancar. Sesekali, sebuah mobil terbang akan berhenti di depan pintu masuk, atau beberapa biksu akan terbang bersama, mengobrol dan tertawa sambil berjalan masuk. Dalam waktu kurang dari setengah hari, 7 atau 8 kelompok orang tiba, dan tentu saja, beberapa biksu juga pergi. Setelah menunggu hampir 2 jam, mobil pemuda itu muncul. Ia juga melihat Su Tang. Sosoknya melayang keluar dari mobil dan mendarat di depan Su Tang. Apakah kamu menerimanya? Tanya Su Tang. Tempat ini tidak sebagus pasar gelap. Pemuda itu tampak sedikit menyesal. Varietasnya terlalu sedikit. Aku membeli semua yang bisa kutemukan. Berapa banyak Xuanjizi yang kau gunakan? Aku akan mengisinya lagi untukmu, kata Su Tang. Tak apa, aku bisa menghasilkan banyak uang darimu kali ini, jadi anggap saja aku yang traktir. Pemuda itu tersenyum dan berkata, aku punya kebiasaan memberi sesuatu setiap kali keberuntunganku sedang bagus. Perut kenyang mendatangkan keuntungan, sementara perut kosong mendatangkan kerugian. Dengan begini, mungkin keberuntunganku bisa bertahan untuk sementara waktu. Itu kebiasaan yang baik. Su Tang juga tersenyum. Pada saat ini, Fang Yize dan Ding Hai Xingjun muncul di pintu masuk. Mereka berjalan perlahan ke sisi ini, diikuti oleh seorang pria kuat, yang merupakan bayangan Ibel Xingjun. Mengapa kamu di sini? Tanya Su Tang. Tidak ada yang bisa dilakukan di sini, jadi sebaiknya kita bergegas ke sana, kata Fang Yize, aku sudah meminta izin kepada manajer Fang. Ini, Su Tang merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Kamu mau kemana? Tanya pemuda itu penasaran. Saudaraku, tolong bawa kami ke wilayah Bintang Jiutian. Jangan khawatir, kami tidak akan menggunakan mobil terbangmu dengan sia-sia, kata Fang Yize. Apakah kalian semua berteman dengan Wuxi Xingjun? Tanya pemuda itu. Tiba-tiba ia mengeluarkan gelar Lord yang diberikan Su Tang, mungkin sebagai ujian, tetapi ia telah menemukan orang yang salah. Fang Yize adalah sosok yang pendiam dan pendiam, dengan kecerdasan yang tajam, Ding Hai Star-Lord juga cukup licik, dan Mo Ying Star-Lord, awalnya menyembunyikan bayangannya dalam tubuh pinjaman, dan semua perubahan emosi pria paruh baya itu sengaja dikendalikan olehnya. Pemuda itu tidak dapat melihat fluktuasi emosi apapun dari boneka Mo Ying Star-Lord. Tidak buruk. Fang Yize mengangguk. Pemuda itu berpikir sejenak dan berkata, masuk ke mobil. Setelah naik bus, sebaiknya kau bersikap baik, kata Su Tang perlahan. Memang mudah berurusan dengan orang lain, tetapi Raja Bintang Bayangan Ibel memiliki temperamen yang sangat aneh. Ia khawatir Raja Bintang Bayangan Ibel tiba-tiba akan memiliki niat jahat karena suatu alasan, jadi ia mengatakannya terlebih dahulu, dan juga menggunakannya sebagai isyarat untuk menunjukkan bahwa ia sangat menghargai pemuda itu dan membentuk semacam pengekangan. Kakak, menurutmu kita ini siapa? Fang Yize mendesah. Pemuda itu tertegun. Ia tahu Su Tang tidak akan bicara tanpa tujuan, dan ia tak kuasa menahan gumaman dalam hati, tetapi kata-kata itu sudah terlanjur terucap, dan sulit untuk menyesalinya.
Beberapa orang masuk ke dalam mobil satu demi satu, meninggalkan gua keinginan, dan bergegas menuju lapangan bintang. Kata-kata Su Tang sangat efektif. Setelah memasuki kereta, Dewa Bintang Bayangan Ibel tetap duduk tak bergerak di kursi malas, seolah-olah tertidur. Dewa Bintang Dinghai tampaknya telah mencapai tahap kritis dalam kultivasinya dan tidak ingin menyia-nyiakan waktu, jadi ia bersembunyi di sudut dan mulai mengatur napas serta memasuki kondisi meditasi. Fang Yize tidak melakukan apa-apa dan sedang mengobrol dengan Su Tang dan pemuda itu. Waktu berlalu begitu cepat, dan 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Fang Yize menceritakan beberapa kisah menarik yang terjadi di Gua Hasrat. Tatapannya tertuju pada Raja Bintang Bayangan Ibel, lalu ia tersenyum dan berkata kepada Su Tang, kata-katamu memang ampuh. Aku sudah lama mengenalnya, dan belum pernah melihatnya sejujur ini. Kau bilang begitu, apa kau berharap dia tidak jujur? Su Tang tampak sedikit tak berdaya. Penampilan Demon Shadow Star-Lord dianggap cukup menghormati Su Tang, dan Demon Shadow Star-Lord tidak benar-benar tertidur. Setelah mendengar kata-kata ini, ia mengembangkan mentalitas pemberontak, yang membuatnya pusing. Saya hanya ingin mengatakan bahwa, seperti air garam dan tahu, selalu ada sesuatu yang harus diatasi, kata Fang Yize. Pada saat itu, pemuda itu tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengeluarkan sebuah jimat dari cincinnya. Setelah memeriksanya sejenak, ia tiba-tiba berkata, kau benar-benar ingin pergi ke wilayah bintang 9 surga. Baiklah, ada apa? Tanya Fang Yize. Tidak banyak. Kudengar wilayah bintang 9 surga sedang ramai saat ini, kata pemuda itu. Pangeran kedua Ciwen, Pangeran ketiga Bian, Pangeran kelima Taoti, Pangeran keenam Gongfu, Pangeran ketujuh Yazi, dan Pangeran kedelapan Suani dari garis keturunan naga sejati semuanya berada di wilayah bintang 9 surga. Teman-temanku memberitahu bahwa sesuatu yang besar pasti akan terjadi di wilayah bintang 9 surga. Su Tang tertegun, dan ekspresi Fang Yize juga berubah. Kau masih mau ke wilayah bintang 9 surga? Tanya pemuda itu, kalau kau masih bersikeras, maka aku hanya bisa mengirimmu ke tepi wilayah bintang 9 surga. Para murid sekte besar itu mampu melakukan apa saja, apalagi sekarang mereka mendapat dukungan dari guru-guru mereka. Aku punya teman yang sudah pernah disakiti oleh mereka. Aku tidak berani pergi ke sana. Mereka sama sekali tidak mengikuti aturan apapun. Dinghai Xingjun tiba-tiba menyela. Aturan? Kau bercanda. Pemuda itu mendesah. Kalau mereka tertarik pada mobil terbangku, atau benih roh orang lain, mereka bisa mencari alasan apapun untuk menangkapmu. Beranikah kau melawan? Saat ini, semua kultivator naga sejati sedang berkumpul di wilayah bintang 9 surga. Jumlah mereka mungkin puluhan ribu. Mereka jelas-jelas mencoba menipumu. Apa yang bisa kau lakukan? Aku tidak akan pergi ke wilayah bintang 9 surga, kata Su Tang. Seperti kata pepatah, rasa bersalah membuat pencuri merasa bersalah. Berurusan dengan pangeran naga sejati lainnya boleh saja, tetapi dia tidak akan pernah bertemu pangeran ke-6 Gongfu dan pangeran ke-7 Yazi, apapun yang terjadi. Jadi, kita mau kemana? Tanya pemuda itu. Kita sudah dekat wilayah bintang 9 surga dan tidak bisa pergi lebih jauh lagi. Kemudian, pemuda itu melepaskan keterampilan spiritualnya, dan dinding kereta berangsur-angsur menjadi transparan, dan langit berbintang di sekitarnya muncul dengan jelas di depan semua orang. Siapa yang dapat menunjukkan jalan kepadaku? Tanya pemuda itu lagi. Pergilah ke sini. Dinghai Xingjun mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kiri. Pemuda itu melirik Su Tang, dan melihat bahwa Su Tang tidak keberatan, dia mengendalikan mobil untuk mengubah arah. Setelah melaju beberapa jam lagi, pemuda itu mulai mengerti. Kau akan pergi ke wilayah bintang tak bernama itu. Pergi ke wilayah bintang 9 surga hanya kedok, kan? Buat apa repot-repot begini? Aku tidak punya waktu untuk ikut campur urusanmu. Saudaraku, seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan tersinggung, kata Fang Yize ringan. Aku benar-benar tidak bisa pergi ke sana. Pemuda itu mengerutkan kening. Kudengar ada seorang kultivator aneh di wilayah bintang tak bernama itu. Dia luar biasa kuat. Kultivator manapun yang memasuki wilayahnya akan tewas secara tragis. Aku belum hidup cukup lama. Dia tidak membasmi orang tak bersalah sembarangan, kata Dinghai Xingjun. Tidak masalah memasuki wilayah bintang tak bernama itu, asalkan kau tidak melewati batasnya. Jangan khawatir, dia ada di sini. Fang Yize menunjuk Su Tang dan berkata, kamu temannya, apa kamu tidak tahu kemampuannya? Aku tahu dia sangat kuat. Pemuda itu melirik Su Tang tapi itu tergantung dengan siapa kau membandingkannya. Kultivator aneh yang menempati bidang bintang tak bernama itu hanyalah orang gila. Aku bahkan curiga. Pemuda itu berhenti sejenak sebelum selesai berbicara. Apa yang kau ragukan? Tanya Su Tang. Aku menduga para kultivator dari garis keturunan naga sejati berkumpul di wilayah bintang 9 surga hanya untuk menghadapinya. Haha, sepertinya jumlah mereka terlalu banyak.
Pemuda itu tertawa. Omong kosong, kata Ding Hai Xingjun, silsilah naga sejati mengirim beberapa makhluk tingkat dewa sejati hanya untuk menghadapi seorang kultivator. Kau benar-benar terlalu banyak minum. Kecurigaanku ada benarnya. Pemuda itu berkata, reputasi buruk kultivator aneh di bidang bintang tak bernama itu berasal dari pembasmian para kultivator dari garis keturunan naga sejati. Oh, apa yang terjadi? Tanya Sutang. Semuanya berawal ketika beberapa kultivator naga sejati pergi ke wilayah bintang tanpa nama untuk berlatih. Konflik pun terjadi, dan dua di antara mereka melarikan diri, sementara yang lainnya tewas di tempat. Pemuda itu melanjutkan, kultivator naga sejati tidak pernah menderita kerugian. Setelah kedua kultivator itu melarikan diri, mereka segera memanggil teman-teman mereka, mengumpulkan lebih dari 100 kultivator, dan sekali lagi memasuki wilayah bintang tanpa nama. Apa yang terjadi selanjutnya? Fang Yize bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya mereka telah bertarung dengan biksu aneh itu di medan bintang tak bernama selama 2 atau 3 tahun, dan akhirnya berhasil kabur kembali. Pemuda itu berkata, ada lebih banyak orang yang berhasil kabur kali ini, ada 3 orang, hehehe. Setelah mengatakan itu, pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Lalu bagaimana? Tanya Ding Hai Xingjun cepat-cepat. Lalu para kultivator naga sejati mengamuk dan sekali lagi mengumpulkan sejumlah besar kultivator untuk menyerang, kata pemuda itu. Kali ini, mereka mengerahkan lebih dari selusin Grand Lord dan ratusan kultivator. Lebih jauh lagi, makhluk setingkat Star Lord dari sekte lain secara tidak sengaja melewati wilayah bintang itu dan bentrok dengan kultivator aneh itu. Aku tahu tentang ini, kata Fang Yize perlahan. Makhluk setingkat penguasa bintang yang agung itu akhirnya mengundurkan diri dari wilayah bintang tanpa nama dan memperingatkan para kultivator di sekte mereka untuk tidak memasuki wilayah bintang tanpa nama itu untuk berlatih lagi. Baguslah kau tahu, kata pemuda itu. Apakah kau masih ingin pergi? Pergi. Raja Bintang Bayangan Ibel tiba-tiba angkat bicara, aku sudah ke sana beberapa kali. Selama kau tidak melewati batas, kau akan baik-baik saja. Baiklah. Pemuda itu menyeringai, siapa yang menyuruhku berjanji padamu? Aku tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, mobil terbang itu menembus hamparan bintang tak bernama dan terbang selama lebih dari 10 jam. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih raksasa muncul di depannya. Melihat sekeliling, cahaya putih itu terkondensasi oleh kepingan es kecil yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di langit berbintang yang luas. Jangan terburu-buru, terbanglah mendekati sisi ini. Raja Bintang Bayangan Ibel berbicara lagi. Pemuda itu mengubah arahnya sesuai perintah dan terbang maju di sepanjang pecahan es. Setelah terbang selama beberapa jam, sebuah gunung megah muncul di hadapannya. Seluruh gunung itu seputih salju dan tertutup es serta salju. Dulu, kalau tidak salah ingat, batas wilayahnya ada di puncak gunung, kata Raja Bintang Bayangan Ibel. Tak lama kemudian, mobil terbang itu melayang di atas puncak gunung. Fang Yize berbisik, Mo Ying dan aku akan keluar. Kau tetap di sini dulu. Kalau terjadi apa-apa, keluarlah dan bantu kami. Su Tang merenung sejenak dan mengerti apa yang dimaksud Fang Yize. Jika mereka mendekati batas, biksu aneh itu akan merasakannya dan menyerang mereka. Meninggalkan mobil terbang setidaknya akan memberi mereka jalan keluar. Jika mereka berempat meninggalkan mobil terbang, pemuda itu akan menyadari bahayanya dan mungkin akan pergi tanpa mereka. Tatapan Su Tang menyapu pemuda itu. Benar saja, ada sedikit ketidaksabaran di mata pemuda itu. Ia enggan mengambil risiko besar. Su Tang tidak mengatakan bahwa ia akan terlibat dalam konspirasi, dan ia tidak perlu ikut campur dalam kekacauan ini. Rencana Fang Yize semakin cermat. Su Tang sendiri tidak takut karena memiliki sayap sihir, tetapi ia mengkhawatirkan keselamatan Fang Yize dan yang lainnya. Hati-hati, kata Su Tang. Fang Yize mengangguk dan mengedipkan mata pada Raja Bintang Bayangan Ibel. Keduanya melayang keluar dari kereta dan mendarat di puncak gunung salju. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Fang Yize dengan suara rendah. Berjalan dari sini ke tempat itu paling cepat, jawab Raja Bintang Ibel, aku tidak mau berurusan dengan orang aneh itu, jadi kita harus segera kembali. Sebelum orang aneh itu sempat bereaksi, kita sudah berhasil kabur. Saat ia berbicara, Fang Yize sudah mendarat di puncak gunung. Ia melihat sekeliling dan seluruh gunung yang tertutup salju tampak sangat sunyi. Bahkan tidak ada jejak kehidupan di sini. Sang Raja Bintang Bayangan Ibel pun mendarat di atas salju. Ia melangkah beberapa langkah, lalu membungkuk dan membersihkan es dan salju sedikit demi sedikit. Apa yang kamu cari? Tanya Fang Yize. Orang-orang itu juga berencana untuk masuk dari sini, kata penguasa Bintang Bayangan Ibel, aku sedang mencari jejak yang mereka tinggalkan. Fang Yize menundukkan kepalanya, mengamati salju dengan saksama, lalu perlahan berjalan maju. Hati-hati dan jangan melewati batas, kata Raja Bintang Bayangan Ibel. Di mana batasnya? Fang Yize tertegun. Itu balok salju di depanmu,
kata Raja Bintang Bayangan Ibel. Fang Yize berjalan hati-hati ke depan balok salju dan mengamatinya perlahan. Balok salju itu tingginya lebih dari 2 meter dan warnanya agak merah muda, berbeda dari salju putih biasa. Itu patung, kata penguasa Bintang Bayangan Ibel, patung itu seharusnya tertutup angin dan salju sekarang. Oh, Fang Yize mengulurkan tangannya dan mengikis salju yang mengapung sedikit demi sedikit. Benar saja, sebuah patung terungkap di dalamnya. Patung itu adalah seorang wanita yang hanya kepalanya yang terlihat. Patung itu tampak seperti nyata, bahkan tekstur kulit di bibir dan rambut hitam panjangnya terukir dengan jelas, persis seperti aslinya. Raja Bintang Bayangan Ibel menyapu salju putih. Ia menemukan sesuatu, lalu mendongak untuk berbicara dengan Fang Yize, dan kemudian melihat Fang Yize menatap patung itu tanpa berkedip. Apa yang kau lihat? Tanya Raja Bintang Bayangan Ibel. Aku jadi penasaran, orang macam apa yang bisa menggambar rambut sehalus itu dan bahkan bulu mata sejelas itu. Fang Yize menegakkan tubuh. Ini orang sungguhan, tapi juga orang mati. Tidak mungkin, tanya Demon Shadow Star-Lord dengan heran. Tidakkah kau menyadarinya saat kau datang terakhir kali? Tanya Fang Yize. Aku tidak mendekat terakhir kali. Aku hanya mengamati dari kejauhan sebentar. Sang Raja Bintang Bayangan Ibel berdiri dan berjalan menuju patung itu. Fang Yize mengulurkan tangan dan menyingkirkan es dan salju di bawah patung. Ketika tubuh patung itu terekspos, ia berhenti sejenak dan kemudian menatap Raja Bintang Bayangan Ibel. Dada wanita itu cekung dalam, dan tulang rusuknya hancur berkeping-keping. Ada lebih dari selusin pecahan tulang yang menembus daging dan terlihat. Luka-lukanya sejelas kemarin, dan pecahan-pecahan merah cerah itu tampak sangat mencolok di atas salju putih. Kekuatan yang luar biasa, kata Fang Yize. Wanita itu adalah seorang kultivator dan terkena kekuatan yang sangat besar. Kekuatan itu hampir menghancurkan tubuhnya dan pastinya tewas dalam satu pukulan. Itu memang seseorang. Sang Raja Bintang Bayangan Ibel mengulurkan tangan dan menyentuh dahi wanita itu. Krek, sebuah retakan tiba-tiba muncul di leher wanita itu, lalu kepalanya terjatuh dari lehernya dan berguling ke belakang. Ada apa denganmu? Fang Yize terkejut dan marah. Lengan tubuh ini agak panjang, dan aku tidak mengendalikannya dengan baik, dan lehernya memang sudah patah sejak awal, itu sengaja diletakkan di sana oleh seseorang, gumam Raja Bintang Bayangan Ibel. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tawa menyeramkan dari dasar punggung bukit. Hehehe, kalian orang menyebalkan terus-terusan mengusir dan membasmi kalian semua. Aku baru saja tidur siang, dan ada orang di sini yang bikin masalah lagi. Fang Yize menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk merespons, tetapi tubuh yang dipinjam oleh Raja Bintang Bayangan Ibel runtuh. Tubuh itu hanyalah kedok baginya dan tidak dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Kita tidak melewati batas, kata Fang Yize dengan suara berat. Apakah kau sudah melewati batas atau belum? Itu tidak penting. Suara sinis itu terdengar lagi, yang penting aku tidak menyukaimu. Itu sudah cukup. Kau mencari masalah. Nada bicara Fang Yize berubah dingin. Meskipun kultivator aneh itu dikatakan sangat kuat, Fang Yize tidak takut. Ia tidak hanya percaya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada Su Tang. Ia tidak ingin memprovokasinya, tetapi karena ia sedang dalam masalah, ia siap bertarung. Aku hanya mencari masalah, lalu kenapa? Kata suara jahat itu. Saat berikutnya, fluktuasi kekuatan spiritual yang dahsyat tiba-tiba meletus dari bawah punggung bukit, dan seekor naga es yang sangat besar muncul dari es dan salju, meraung dan berguling ke arah Fang Yize dan Demon Shadow Star-Lord. Namun, fluktuasi kekuatan spiritual tingkat ini, tampaknya tidak sekuat yang dikatakan legenda. Fang Yize merasa sedikit terkejut. Lalu ia mencibir, itu hanya hal sepele. Begitu selesai berbicara, Fang Yize mengangkat tinjunya dan memukul naga es itu dari kejauhan. Cahaya merah darah yang menyilaukan dengan diameter puluhan meter melesat keluar dan mengenai naga es itu, mengubahnya menjadi serpihan puing yang tak terhitung jumlahnya. Kalau itu saja yang kau inginkan, cepat pergi. Aku tidak akan membasmimu, kata Fang Yize dengan suara berat. Aku sedikit tidak sopan padamu, dan kau berani membuka bengkel pewarnaan, hehehe. Suara menyeramkan itu semakin dekat, lalu bayangan putih muncul dari es dan salju dan mendarat di puncak gunung. Pupil mata Fang Yize tiba-tiba berubah menjadi merah darah, bang-bang, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh bayangan putih itu, dan kemudian potongan-potongan es tipis berjadewa. Seni kehilangan jiwa. Hati Taoismeku sekokoh Gletser berusia 1000 tahun. Bagaimana mungkin ia terguncang hanya karena seni kehilangan jiwamu? Bayangan putih itu tertawa terbahak-bahak. Fang Yize mendengus dingin, mengangkat kedua tangannya, dan darah menyembur ke langit, berubah menjadi tsunami yang bergulung menuju bayangan putih. Cahaya darah melonjak, dan itu benar-benar mengguncang seluruh gunung salju. Namun, setelah cahaya darah, yang sekuat pisau panas menembus mentega, mendekati bayangan putih itu, entah kenapa ia melambat.
Setelah setengah tarikan napas, cahaya darah itu membeku di udara. Fang Yize tertegun, dengan sedikit kengerian di matanya. Seni darah api miliknya sangat aneh dan mudah berubah. Kemenangannya yang berulang membuatnya penuh percaya diri. Setelah melawan kultivator setingkat Xiao Luo Xingjun, ia seharusnya tak terkalahkan kecuali Su Tang. Namun, pemandangan di hadapannya tiba-tiba membuatnya menyadari bahwa kekuatan beku lawan tampaknya menjadi musuh bebuyutan seni darah api miliknya. Kau terdengar sangat sombong, tapi kekuatanmu terlalu lemah. Bayangan putih itu tertawa lagi, dan dengan cepat menyerbu, mendekati Fang Yize. Fang Yize menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritualnya mencapai puncaknya dalam sekejap, lalu dia menepukkan tangannya ke bawah. Boom, boom, boom. Gelombang kejut merah menyala menyebar di bawah kaki Fang Yize, bergulung ke segala arah. Seluruh gunung yang tertutup salju berguncang hebat. Ribuan keping es dan salju terlepas dari gunung dan bergegas menuju kaki gunung dengan gemuruh. Potongan-potongan lapisan batu abu-abu kecoklatan muncul, seperti orang yang sedang melepas pakaiannya. Ekspresi bayangan putih itu tiba-tiba berubah serius. Ia mendorong telapak tangannya ke depan, dan udara dengan cepat membeku di bawah hembusan angin telapak tangannya, dan dalam sekejap mata berubah menjadi dinding es raksasa setebal lebih dari 10 meter. Riak darah. Bayangan di bawah kaki pria tegap itu tiba-tiba terpisah dari tubuhnya dan menghilang ke kejauhan. Sesaat kemudian, pria tegap itu tersapu oleh gelombang kejut berwarna darah, dan retakan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kemudian ia meledak dengan keras, berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Boom, boom. Gelombang kejut berwarna merah darah menghancurkan dinding es yang dilepaskan bayangan putih bagaikan kayu lapuk. Melihat situasinya tidak baik, ia segera mundur. Kemudian, cahaya biru memancar dari dadanya, dan lingkaran cahaya itu mengembun menjadi lingkaran cahaya, menyebar ke sekitarnya. Segala sesuatu di sekitar bayangan putih itu menjadi stagnan, bahkan waktu pun seakan berhenti. Hanya lingkaran cahaya biru yang terus melesat maju. Gelombang kejut berwarna merah darah juga mengembun di udara, lalu di bawah erosi lingkaran cahaya biru, ia mencair sedikit demi sedikit dan berubah menjadi ketiadaan. Fang Yize menarik napas panjang lagi, mengarahkan tangannya ke depan, lalu seberkas cahaya merah melesat keluar, lalu meledak dengan keras, berubah menjadi ribuan anak panah, melesat ke arah bayangan putih bagai badai. Pada saat yang sama, sebuah bayangan besar muncul dari samping dan menerkam bayangan putih itu dengan kekuatan gunung. Bayangan putih itu menggunakan tangannya untuk mencubit mantra spiritual lagi, dan ribuan anak panah darah mendekat sejauh lebih dari 30 meter, lalu berhenti di udara, dan bahkan hantu yang menyerbu ke arahnya pun membeku. Bang, bang, bang. Panah darah yang dilepaskan Fang Yize hancur berkeping-keping, dan bayangan beku itu berubah menjadi pecahan kaca, berserakan di mana-mana. Namun, bayangan itu sangat besar, dan hanya sebagian kecilnya yang membeku. Bayangan di luar udara beku itu tiba-tiba melolong seperti binatang buas, lalu melepaskan diri dari bagian yang membeku dan terbang menjauh. Jelas sekali ia terluka parah. Hahaha, ini wilayahku. Begitu kau datang ke sini, kalau kubiarkan kau hidup, kau takkan mati. Kalau kubiarkan kau mati, kau takkan hidup. Bayangan putih itu tertawa semakin gila. Belum tentu. Wajah Fang Yize memerah setelah melepaskan mantra spiritual, tapi kini tiba-tiba memucat, lalu perlahan ia mengulurkan tangannya. Pada saat ini, sebuah suara merdu datang dari langit. Bagaimana jika aku tidak ingin mati? Sebuah bayangan hijau menukik turun dari langit. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada suara itu. Ketika Fang Yize dan yang lainnya mendengar suara itu, bayangan itu sudah mendarat di puncak gunung, tepat memisahkan Fang Yize dan bayangan putih itu. Hati-hati, Fang Yize meraung. Meskipun fluktuasi kekuatan spiritual orang aneh itu tidak kuat, keanehan keterampilan spiritualnya tidak kalah darinya, dan kebetulan saja itu menahan kemampuan darahnya. Secepat apapun Su Tang, ia mungkin takkan mampu menghindari erosi udara dingin. Su Tang tidak bergerak, matanya tertuju pada kepala wanita itu. Setelah mengamatinya sejenak, ia mendesah, kau benar-benar tidak bisa mengubah kebiasaan burukmu ini. Kau. Bayangan putih itu menjadi tidak jelas. Fang Yize baru menyadari ada yang tidak beres. Bayangan putih itu telah menghentikan sirkulasi energi spiritualnya. Ia berhenti sejenak, menahan energi spiritualnya sendiri, dan perlahan melangkah maju. Kemudian, dengan suara lirih, ia bertanya kepada Su Tang, apakah kau mengenalinya? Ya, Su Tang mengangguk. Sosok Dewa Bintang Dinghai jatuh dari langit, dan Dewa Bintang Moying kembali mengembun menjadi bayangan dan bangkit di belakangnya. Sebenarnya, ia sama seperti Fang Yize. Sejak ia keluar dari langit berbintang, ia mengandalkan metode uniknya dan jarang menderita kerugian. Hari ini, ia hampir tersungkur. Udara dingin lawan terlalu kuat. Semua serangan mereka sia-sia, dan mereka justru akan terluka oleh udara dingin itu.
Di mana dia? Tanya Su Tang. Di dalam. Sosok putih itu adalah Bai Ze. Ia menyeringai, matanya menyapu Fang Yis dan yang lainnya, lalu berkata, aku akan membawa kalian menemuinya. Jika ada kultivator lain yang datang berkunjung, Bai Ze pasti akan memberitahunya terlebih dahulu, tetapi Su Tang jelas merupakan pengecualian. Sebagai satu-satunya orang kepercayaan Helan Fei Qiong, ia sangat menyadari persahabatan hidup dan mati antara Su Tang dan Helan Fei Qiong. Terlebih lagi, dua orang yang sering dibicarakan Helan Fei Qiong selama bertahun-tahun adalah Helan Yuanzheng dan Su Tang. Ia bahkan curiga ada perasaan lain di antara mereka, tetapi ia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Jika Su Tang ingin bertemu Helan Fei Qiong, ia tidak akan berani menghentikannya meskipun ia punya nyali. Di antara awan, pemuda itu berputar-putar di dalam mobil terbang. Tiba-tiba ia menyadari bahwa pertempuran di bawah telah berhenti. Ia memutar matanya, lalu tiba-tiba memutar balik mobil terbangnya dan bergegas menuju ke bawah. Sebagai pedagang keliling, kualitas terbaik adalah spekulasi. Seperti ketika ia memilih Su Tang, ia mendapatkan banyak keuntungan sesuai keinginannya. Sekarang ada peluang di sana, ia tidak bisa mengabaikannya. Mau kemana? Aku antar ke sana. Pria muda itu menjulurkan kepalanya keluar mobil sambil tersenyum. Masuk ke mobil, kata Su Tang. Bai Ze ragu sejenak. Su Tang sudah bicara, jadi dia tidak bisa mengajukan keberatan dan harus mengikuti Su Tang ke dalam kereta. Setelah semua orang naik ke mobil, pemuda itu menatap Bai Ze dan berkata, kakak, kita mau kemana? Teruslah maju, kata Bai Ze perlahan. Fang Yize, penguasa bintang bayangan Ibel, dan penguasa bintang Dinghai berdiri berjauhan di sisi lain. Meskipun Fang Yize, seperti Bai Ze, berasal dari dunia manusia di wilayah bintang Jiutian, keduanya belum pernah bertemu, bahkan mendengar kabar, dan tidak tahu apa-apa tentang satu sama lain. Ia selalu mendesah dalam hatinya bahwa Su Tang memiliki banyak teman. Mobil terbang itu terus melaju kencang. Setelah beberapa menit, sebuah gunung es raksasa muncul di depannya. Bai Ze tiba-tiba mulai menggunakan kemampuan spiritualnya, dan gelombang salju menggulung dari es dan salju, membungkus mobil terbang itu. Wajah pemuda itu sedikit berubah, lalu kembali normal. Mobil berguncang beberapa kali, dan tiba-tiba pandangannya menggelap, dan ia telah terbang ke dunia lain. Terbang di udara, Anda dapat melihat dengan jelas hamparan ladang yang tertata rapi di bawah, jalan-jalan lurus, dan kendaraan yang tak terhitung jumlahnya melaju di jalan. Setelah terbang maju selama hampir setengah jam, sebuah patung raksasa setinggi hampir 100 meter muncul di hadapan mereka. Patung itu menggambarkan seorang wanita dengan alis dan mata yang indah, ekspresi yang santai, dan aura murni dan indah dengan sedikit keterpisahan. Patung itu adalah Helan Fei Qiong. Fang Yize menunjukkan ekspresi curiga dan menatap patung itu dengan linglung. Di bawah patung itu, ada kerumunan orang yang padat, seperti semut, dan jumlah mereka mungkin mencapai puluhan ribu. Apa yang mereka lakukan? Dinghai Xingjun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini hari suci, dan mereka di sini untuk memberi penghormatan kepada Dewi. Bai Ze berkata dengan tenang, teruslah. Setelah melewati patung itu dan terbang puluhan meter, sebuah gerbang melayang di udara di depannya. Seolah merasakan napas, gerbang itu perlahan terbuka secara otomatis. Mobil itu menabrak gerbang, dan di dalamnya terbentang dunia lain. Langit dan bumi dipenuhi api dan asap tebal, dan tak ada yang terlihat lebih dari beberapa puluh meter jauhnya. Bai Ze menggunakan teknik spiritualnya lagi, dan sebuah tirai cahaya tiba-tiba muncul di hadapannya. Pemuda itu tidak sempat mengubah arah, dan mobilnya menabrak tirai cahaya tersebut. Dunia berubah lagi. Beberapa orang melihat sekeliling dan mendapati gunung dan sungai di mana-mana. Gunung terhubung dengan gunung, dan air terhubung dengan air. Rasanya tak berujung. Tak ada desa atau rumah, tak ada jalan, dan tak ada orang yang terlihat. Kecepatan mobil terbang itu tiba-tiba melambat, dan riak-riak emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Pemuda itu tertegun sejenak dan mencoba mengendalikan mobil terbang itu lagi ketika Bai Ze tiba-tiba berkata, turun. Pemuda itu membelokkan mobilnya ke bawah sesuai instruksi. Sesaat kemudian, mobil itu mendarat di tepi sungai. Beberapa orang keluar dari mobil satu persatu, dan barulah mereka menyadari bahwa dunia ini tidak normal. Mereka tampak berjalan dengan susah payah, tetapi tubuh mereka terasa ringan, seakan-akan terbenam dalam aliran air yang tak terlihat. Setiap langkah yang mereka ambil, gesekan antara tubuh mereka dan udara akan menimbulkan riak-riak emas samar yang tak terhitung jumlahnya. Energi spiritual yang begitu kaya. Mata Fang Yis menunjukkan kengerian. Energi spiritual yang terkandung di dunia ini begitu kaya sehingga mengembun menjadi cairan dan memenuhi setiap sudut. Su Tang juga tampak sangat terkejut. Ia pernah ke rumah Seng Yun. Rumah Seng Yun dulunya adalah tempat Pangeran ke-9 Jiao Tu bersemayam. Setelah bertahun-tahun beroperasi, energi spiritualnya sangat kaya, dan awan spiritual keemasan sering terlihat.
Namun, rumah Seng Yun jauh dari sebanding dengan tempat ini. Energi spiritual yang terkondensasi menjadi cairan di rumah Seng Yun tersebar di udara, sementara energi spiritual di sini telah berkumpul seperti lautan, menyebar ke setiap sudut. Ikuti aku, kata Bai Ze, lalu dia berjalan menyusuri sungai. Sekelompok orang mengikutinya. Pemuda itu menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu tiba-tiba mendesah berat, saya mengerti. Apa yang kau mengerti? Fang Yize bertanya dengan suara rendah. Pemuda itu hanya tertawa datar dan tidak menjawab. Ketika ia mencari harta spiritual teratai hijau tongkat, ia tahu dari mana asal warisan Su Tang, dan ia juga mengerti bahwa harta spiritual Su Tang lainnya yang dapat membasmi raja dalam hitungan detik pastilah 3 panah membara. Kini setelah ia menerobos satu demi satu alam spiritual, ia tentu teringat pada 1000 benih spiritual agung. Tak heran Su Tang saling kenal, karena mereka berdua adalah kultivator dari sekte yang sama. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka akhirnya sampai di sumber sungai. Ada sebuah paviliun di sana, dan seorang perempuan bergaun putih sedang bersandar di pagar pembatas sambil memandang ke kejauhan. Ia merasakan sesuatu, menoleh ke arah sumber air, lalu tersenyum dan melambaikan tangan. Wanita itu tidak memancarkan auranya sendiri, tetapi penampilannya yang murni dan tanpa celah saja sudah membuat Fang Yis dan yang lainnya merasa rendah diri. Tanpa Bai Ze yang menghentikan mereka, mereka otomatis berhenti di tempat dan tidak berani mendekat. Su Tang menarik napas dalam-dalam, mempercepat langkahnya, dan berlari ke atas. Semakin dekat ia berlari, semakin lebar senyum wanita itu. Ketika Su Tang memasuki paviliun, ia mendesah pelan, kenapa kau datang begitu larut? Kupikir kau sudah lama pergi dari sini, Su Tang mendesah. Saya khawatir jika saya pergi, kalian tidak akan pernah bisa menemukan saya lagi. Itu juga merupakan kesempatan yang baik bagi saya untuk memahami harta karun spiritual di sini, jadi saya tetap tinggal, kata Helan Fei Qiong. Secercah rasa bersalah melintas di mata Su Tang. Ia sungguh tak menyangka dirinya akan memiliki tempat sepenting itu di hati Helan Fei Qiong. Apakah orang-orang itu teman barumu? Tanya Helan Fei Qiong lagi. Salah satunya adalah teman lama. Su Tang berkata dia juga berasal dari dunia manusia. Oh, ya, saat dia baru saja melangkah ke langit berbintang, dia bertemu seseorang. Siapa dia? Dari apa yang kau katakan, sepertinya aku mengenalnya. Tanya Helan Fei Qiong. Itu ayahmu, Helan Kongxiang, kata Su Tang. Helan Fei Qiong tiba-tiba berhenti berbicara, mengalihkan pandangannya ke kejauhan, dan mendesah pelan. Ada apa? Tanya Su Tang. Jangan bahas dia, kata Helan Fei Qiong, bicara saja tentang dirimu sendiri. Kamu pasti sudah ke banyak tempat beberapa tahun terakhir ini, kan? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa tahu? Ceritanya panjang, Su Tang mendesah. Di dunia bintang yang luas, tidak banyak orang yang bisa membuatnya lengah. Helan Fei Qiong adalah salah satunya. Keduanya saling bergantung di dunia manusia. Helan Fei Qiong membantu Su Tang, dan Su Tang pun membalasnya. Setelah memasuki dunia bintang, mereka kembali berjalan berdampingan. Su Tang tahu bahwa ia bisa sepenuhnya mempercayai Helan Fei Qiong, dan Helan Fei Qiong pun bisa sepenuhnya mempercayainya. Jalan praktik spiritual adalah jalan bertahan hidup bagi yang terkuat, penuh intrik dan tipu daya. Dari sudut pandang tertentu, sungguh merupakan anugerah besar bertemu seseorang yang dapat Anda percayai sepenuhnya. Su Tang bercerita tentang bagaimana ia secara tidak sengaja menemukan sebuah wilayah spiritual di medan bintang tak bernama ini. Ketika ia menyebutkan keuntungan itu, ia menjadi bersemangat. Ketika ia bercerita tentang bagaimana penguasa bintang Suanyu, penguasa bintang Tongbao, dan yang lainnya telah memasang jebakan untuk menjebaknya, ia kembali menunjukkan ekspresi sarkastis. Relaksasi total membuat Su Tang tampak seperti pemuda yang ceria dan ceria. Ekspresinya berubah seiring konteks. Ketika ia bercerita tentang pertemuannya dengan Raja Bintang Zhen Miao dan kejadewanya, Su Tang tampak sedikit sedih. Helan Fei Qiong kembali menghela napas, karena ia juga mengenali Raja Bintang Zhen Miao. Berbicara tentang Wenji Xingjun, ekspresi Su Tang menjadi sedikit rumit. Dari sudut pandang, Wenji Xingjun adalah musuhnya, tetapi secara emosional, Wenji Xingjun adalah temannya dan telah memenuhi kewajiban temannya. Helan Fei Qiong tersenyum dan mendengarkan dengan saksama. Ia bercerita tentang bagaimana ia memasuki Gunung Tianle dan pergi ke Yuku, tempat ia bertemu Fang Yize. Su Tang menunjuk ke arah Fang Yize dan menjual Fang Yize tanpa ragu. Di mata Fang Yize dan yang lainnya, Su Tang dan Helan Fei Qiong sama-sama muda dan memiliki penampilan yang luar biasa. Adegan mereka berdua berbicara dan tertawa membuat mereka merasa bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Terlebih lagi, Su Tang tampak telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Fang Yize mengingat kembali bagaimana mereka bertemu. Semua senyum Su Tang jika digabungkan tidak sebanyak dan secemerlang hari ini. Apa yang orang sebut sebagai keluarga dewa, mereka merujuk pada mereka.
Dinghai Xingjun menghela napas, lalu mengalihkan pandangannya ke Bai Ze. Dinghai Xingjun ingin membuat penilaian berdasarkan fluktuasi emosional Bai Ze untuk menentukan hubungan antara Su Tang dan wanita itu. Namun, wajah Bai Ze sangat tenang, tetapi Dinghai Xingjun telah mendapatkan informasi yang diinginkannya. Terkadang, diam juga merupakan bentuk pengakuan. Bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu selama ini? Tanya Su Tang. Hidupku jauh lebih sederhana. Helan Fei Qiong berkata berjuang, pulih, berjuang lagi. Tapi kau lebih terkenal dariku, kata Su Tang, beberapa sekte telah melarang murid-murid mereka datang ke sini untuk berlatih. Sebenarnya, aku juga tidak ingin ini terjadi, kata Helan Fei Qiong tanpa daya, aku hanya ingin kedamaian dan ketenangan, tapi sifat manusia memang. Itu membuatku tertawa dan menangis. Awalnya, aku hanya mengusir mereka, tetapi semakin aku mencoba menghentikan mereka, semakin mereka bersikeras datang untuk menyelidiki. Setelah beberapa pertarungan, perseteruan berdarah yang mendalam pun terjadi. Mereka memanggil semakin banyak biksu, jadi aku tidak punya pilihan selain terus bertarung. Ya, itu wajar, Su Tang mendesah. Terutama para kultivator dari garis keturunan naga sejati, mereka ingin berjalan menyamping di bidang bintang. Jika Helan Fei Qiong menghentikan mereka dan meminta mereka untuk kembali, mereka pasti tidak akan mau melakukannya. Mereka juga akan berpikir bahwa Helan Fei Qiong memiliki semacam harta ajaib yang akan segera keluar, dan mereka harus memeriksanya dengan saksama apapun yang terjadi. Pada akhirnya, konflik menjadi semakin sengit. Energi spiritual di sini jauh lebih kaya daripada Gunung Tianle, rumah bagi pangeran ketiga naga sejati, Bian. Kata Su Tang, benih spiritual agung para dewa sejati kuno sungguh ajaib. Karena aku menemukan sedikit rahasia, kata Helan Fei Qiong. Rahasia apa? Tanya Su Tang. Ikuti aku. Helan Fei Qiong mengulurkan tangan dan meraih tangan Su Tang. Cahaya keemasan menyambar, dan mereka berdua tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kemana mereka pergi? Fang Yize terkejut. Ia hanya merasakan sedikit fluktuasi kekuatan spiritual, lalu Su Tang dan wanita itu menghilang. Ketika Su Tang kembali melihat, ia menemukan patung Helan Fei Qiong di bawahnya. Patung ini berbeda dari yang ia lihat ketika datang ke sini. Patung ini terbuat dari es abadi, dan hanya ada sedikit orang di sekitarnya. Sebelum Su Tang sempat berkata apa-apa, cahaya keemasan kembali menyelimutinya. Kemudian, pemandangan terus berganti di depan matanya. Hanya dalam belasan tarikan napas, ia telah melihat patung-patung yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap patung adalah Helan Fei Qiong. Ketika Helan Fei Qiong melepaskan tangannya, Su Tang mendapati dirinya berada di tepi kolam jernih, di mana energi spiritualnya kembali kaya. Apakah kau masih ingat, benih-benih spiritual yang luas itu melahirkan kesadaran spiritual mereka sendiri, kata Helan Fei Qiong lembut. Ingat, kata Su Tang. Disinilah aku menghancurkan kesadaran spiritual dari benih-benih spiritual yang begitu banyak. Energi spiritual yang runtuh menyatu menjadi satu dan berubah menjadi genangan air ini. Helan Fei Qiong tersenyum dan berkata, kau melihatnya. Setelah berkata demikian, ia mengarahkan tangannya ke arah air. Su Tang tiba-tiba menyadari ada titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di kolam. Setelah mengamati lebih dekat, ia menemukan sosok mungil tersembunyi di setiap titik cahaya, yang tampaknya adalah Helan Fei Qiong. Itu, gumam Su Tang. Selain energi spiritual dan kesadaran ilahi, ada kekuatan lain yang dapat meningkatkan kultivasi kita. Helan Fei Qiong tersenyum, lalu mengulurkan tangannya dan meraihnya. Sebuah titik cahaya terbang keluar dari kolam dan berubah menjadi tirai cahaya terang di udara. Patung Helan Fei Qiong muncul di tirai cahaya. Di bawah patung itu, tak terhitung sosok yang berlutut di hadapannya. Beberapa memejamkan mata seolah berdoa, beberapa bergumam sendiri, dan beberapa lainnya berwajah penuh semangat dan harapan. Helan Fei Qiong mengulurkan tangan dan bertepuk tangan. Patung Helan Fei Qiong di balik tirai cahaya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu melesat ke langit, lalu berubah menjadi hujan rintik-rintik yang jatuh. Hujan cahaya itu mencapai radius puluhan ribu meter, menyelimuti kerumunan di bawahnya. Emosi penonton langsung meledak. Mereka melompat dan mengangkat tangan tinggi-tinggi menyambut baptisan hujan cahaya. Pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Beberapa orang terbungkus oleh kekuatan yang tak terjelaskan dan melayang di udara. Mereka sangat gembira. Beberapa berteriak liar, sementara yang lain melambaikan tangan ke bawah, seolah melambaikan tangan selamat tinggal kepada seseorang. Tak lama kemudian, sekelompok biksu berdatangan dari segala penjuru. Mereka melayang di udara dan masing-masing mengirimkan seorang wakil, berdebat tentang sesuatu dengan wajah memerah dan leher tebal. Beberapa di antaranya begitu gembira hingga menari-nari kegirangan, seolah-olah sedang bersaing memperebutkan kandidat. Apa yang terjadi? Tanya Su Tang. Nadi spiritual mereka telah diaktifkan, dan mereka dapat mulai berlatih.
Para biksu dari sekte-sekte itu ada di sini untuk memilih murid, jawab Helan Fei Qiong, lalu ia mengangkat tangannya, dan tirai cahaya itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke langit, lalu meledak menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, melebur ke udara. Su Tang memahami bahwa patung-patung itu dapat memadatkan semacam kekuatan. Helan Fei Qiong hanya mengembalikan sebagian kekuatan, dan lebih banyak kekuatan masuk ke sini, sehingga terciptalah tempat suci untuk berkultivasi dengan energi spiritual seluas lautan. Siapa yang mengajarimu metode ini? Tanya Su Tang. Setelah saya benar-benar menguasai benih-benih spiritual alam semesta, guru terbangun sekali, kata Helan Fei Qiong. Pantas saja kau bisa melawan makhluk-makhluk hebat dari garis keturunan naga sejati. Bahkan kekuatan Bai Ze pun menjadi begitu dahsyat. Su Tang mendesah. Apakah kamu mengerti metode ini? Tanya Helan Fei Qiong sambil tersenyum. Saya mengerti sebagiannya, tapi juga sebagiannya, kata Su Tang. Cukup mudah untuk mengatakannya, kata Helan Fei Qiong, energi spiritual lahir dari penciptaan langit dan bumi. Memanfaatkan energi spiritual sebanyak mungkin adalah praktik kita. Mengerti? Saya mengerti, kata Su Tang. Padi dan gandum tumbuh di tanah, dan orang-orang biasa dapat bertahan hidup dengan memakan padi dan gandum. Namun suatu hari, ia memutuskan bahwa itu tidak cukup. Tubuhnya tidak tumbuh kuat atau cukup cepat. Maka, ia memutuskan untuk menggunakan padi dan gandum untuk memberi makan ayam, bebek, nangui, dan guk-guk, lalu memakan dagingnya. Helan Fei Qiong berkata dengan tenang, mungkin terdengar kejam, tetapi prinsipnya sama. Saya tidak ingin memakan siapapun. Saya hanya ingin mereka 100% saleh. Ini akan bermanfaat bagi saya dan mereka. Aku mengerti, kata Su Tang perlahan, dia benar-benar mengerti. Inilah jalan menuju menjadi dewa sejati, dan ini berbeda dari jalan kultivasi, kata Helan Fei Qiong. Para kultivator berusaha mempertahankan diri, sementara dewa sejati berusaha memberi manfaat bagi dunia. Meskipun saya masih jauh dari tingkat itu, saya sudah bisa melihat masa depan. Masa depan apa? Tanya Su Tang lagi. Kita berada di alam utama 1000 benih roh. Di luar alam ini terdapat 7 alam utama cahaya, kegelapan, tanah, air, api, angin, dan angkasa. Di luar ketujuh alam ini terdapat dunia-dunia kecil, yang masing-masing merupakan rumah bagi miliaran makhluk hidup dan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Helan Fei Qiong berkata, aku baru mengendalikan 1000 benih roh dalam waktu singkat, dan para kultivator dari masing-masing sekte masih terjebak di alam suci. Suatu hari nanti, ketika para kultivator itu akhirnya menembus penghalang domain dan memiliki kekuatan untuk melangkah ke langit berbintang, aku akan mampu mengumpulkan puluhan ribu penguasa bintang dengan lambaian tanganku, dan mereka akan bertarung untukku dengan sekuat tenaga. Su Tang awalnya terdiam, lalu tertawa. Helan Fei Qiong memiliki tekad yang kuat, bakat yang tak tertandingi, dan keberuntungan yang begitu besar hingga tampaknya melampaui Su Tang. 3 panah membara yang diperolehnya hanyalah harta magis peninggalan dewa sejati kuno, sementara Helan Fei Qiong memperoleh warisan lengkap dari dewa sejati kuno. Apakah kamu di Gunung Tianle? Jika kamu tidak bahagia di sana, datanglah kepadaku, kata Helan Fei Qiong. Baiklah, Su Tang menyeringai. Ngomong-ngomong, kaulah yang memberiku kesempatan agar aku bisa memulai jalan kultivasi. Tidaklah memalukan untuk datang kepadamu dan berlindung kepadamu. Memalukan, aku benar-benar tidak mengerti dirimu. Helan Fei Qiong tertawa kalau kamu dapat rezeki sebesar itu, aku pasti akan mencarimu tanpa ragu. Lagi pula, kurasa tidak ada yang perlu dipermalukan. Baiklah, aku, Su Tang, hanya ingin didukung. Su Tang tertawa. Kau kesini untuk sesuatu, kan? Helan Fei Qiong mengganti topik pembicaraan. Ya, Su Tang mengangguk. Ada alam spiritual terbengkalai yang segelnya hampir rusak. Konon, itu adalah wilayah kekuasaan Master Bafeng. Master Bafeng adalah makhluk agung setingkat penguasa bintang yang telah wafat bertahun-tahun lalu. Ada beberapa harta spiritual langka yang tersembunyi di dalamnya. Di mana alam spiritual? Tanya Helan Fei Qiong. Kau tidak tahu? Tanya Su Tang, tempat itu sudah lama dikepung Bai Ze, bagaimana mungkin kau tidak tahu? Aku tidak tahu, kata Helan Fei Qiong, ayo kita pergi dan bertanya pada mereka. Setelah mengatakan itu, Helan Fei Qiong melambaikan tangannya, dan pemandangan di depan Su Tang tiba-tiba berubah. Kemudian, ia mendapati dirinya kembali di paviliun. Fang Yis dan yang lainnya masih berdiri di tepi sungai, memandang ke arah mereka. Setelah itu, Su Tang dan Helan Fei Qiong berjalan berdampingan. Fang Yize dan yang lainnya tidak berani lengah. Mereka membungkuk sedikit kepada Helan Fei Qiong dan menjaga postur mereka tetap rendah. Tuan Bintang Bayangan, apakah Anda tahu lokasi alam spiritual itu? Tanya Su Tang. Sang penguasa Bintang Bayangan Ibel ragu sejenak, lalu perlahan menjawab, aku tahu. Xiao Bai,
Ikutlah dengan mereka, kata Helan Fei Qiong. Baik, tuanku, jawab Bai Ze dengan suara rendah. Dia sudah mempelajari cukup banyak aturan dan tata tertib untuk memanggilku tuan. Rasanya bertahun-tahun ini tidak sia-sia, kata Su Tang sambil tersenyum. Bai Ze tertawa getir, tetapi diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa waktu sedang mempermainkannya. Saat pertama kali bertemu Su Tang, ia unggul dalam hal kekuatan, tetapi setelah beberapa tahun, ia tertinggal jauh. Setelah meninggalkan langit berbintang, ia berlatih keras, dan dengan dukungan Helan Fei Qiong, kekuatannya meningkat pesat, tetapi statusnya telah ditetapkan. Belum lagi kekuatannya saat ini mungkin tidak akan melampaui Su Tang, bahkan jika ia lebih kuat dari Su Tang, ia tidak akan berani bertindak gegabah. Ayo pergi, aku akan membawamu keluar, kata Bai Ze. Su Tang awalnya ingin mengikuti, tetapi ketika menyadari Helan Fei Qiong tidak berniat pergi, ia tetap di tempatnya. Fang Yize dan yang lainnya melirik Su Tang, lalu berbalik dan mengikuti Bai Ze. Setelah berjalan beberapa puluh meter, Fang Yize berkata sambil tersenyum, Tuan Bintang Putih kecil, kita bisa dibilang sudah saling kenal sejak lama. Kamu Xiao Bai. Seluruh keluargamu Xiao Bai. Bai Ze sangat marah gelar Ku Fengshen. Fang Yize dan yang lainnya saling berpandangan dengan bingung. Kemudian, Fang Yize terbatuk datar dan berkata, jadi, dia Star Lord of Confederate Gods. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Bai Ze mendengus dingin, lalu teringat sesuatu, menoleh ke belakang, berbalik dan bergegas maju. Dia cukup bijaksana, kata Helan Fei Qiong, setiap kali mendengar julukannya yang tidak masuk akal, saya ingin menghajarnya. Jadi, dia hanya bisa tinggal di sini, kata Su Tang sambil tersenyum kalau dia keluar, setiap kultivator yang pernah mendengar namanya mungkin ingin menghajarnya. Ikuti aku, kata Helan Fei Qiong. Detik berikutnya, Su Tang mendapati dirinya kembali di tepi kolam. Permukaan air bergetar, lalu bayangan Fang Yis dan yang lainnya terpantul di dalamnya. Ini seharusnya menjadi mata dunia utama alam semesta dan pusat semua alam spiritual. Su Tang dan Helan Fei Qiong mengobrol sambil mengamati pergerakan Fang Yis dan yang lainnya. Sebaiknya kau kembali ke wilayah bintang 9 surga dan mengambil kembali panggung dewa jahatmu. Helan Fei Qiong berkata, sebelumnya aku tidak memahaminya, tetapi kemudian aku mengerti manfaat benih roh tingkat domain bagi para kultivator. Sebenarnya, aku sudah mengerti, kata Su Tang sambil tersenyum kecut, benih spiritual 1000 agungmu sudah matang, tapi panggung penguasa jahatku masih jauh dari itu. Apa aku harus terbang keluar dari wilayah bintang 9 surga sedikit demi sedikit? Kalau ada yang memukulku, aku takkan bisa pergi meskipun aku mau. Kalau begitu, aku bisa membantumu membentuk formasi spiritual. Helan Fei Qiong berkata, aku bisa langsung memanggil panggung dewa jahatmu, tapi itu akan menghabiskan banyak kristal ilahi. Kamu telah mempelajari jimat itu. Su Tang terkejut. Saya tidak tahu banyak. Guru yang mengajari saya. Helan Fei Qiong berkata, guru hanya berjaga-jaga. Benih spiritual 1000 telah berakar di wilayah bintang ini dan tidak dapat dipindahkan. Jika saya bertemu lawan yang tidak dapat saya kalahkan, saya hanya bisa melarikan diri jauh-jauh dan kemudian membentuk formasi spiritual untuk memindahkan benih spiritual 1000 ke sana. Ide bagus. Su Tang terharu, aku punya banyak kristal pikiran ilahi di sini. Kau punya, berapa banyak? Tanya Helan Fei Qiong heran. Su Tang mengangkat tangannya, dan segenggam bintang emas jatuh, mendarat di kolam dan berkumpul menjadi menara pasir setinggi setengah meter. Ini untukmu, kata Su Tang dengan murah hati, kalau kurang, aku masih punya lebih. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di masa depan, dia hanya bisa datang ke Helan Fei Qiong untuk meminta dukungan, dan tentu saja dia harus dekat dengannya terlebih dahulu. Kristal kesadaran ilahi sangat berharga dan jauh lebih sulit ditemukan daripada Xuanjisi. Di mana kamu mendapatkannya? Tanya Helan Fei Qiong. Ekspresi terkejut Helan Fei Qiong membuat Su Tang sangat puas. Ia berkata sambil tersenyum, kau beruntung, dan aku punya kesempatan. Inilah yang dikatakan Fang Yize kepadanya di awal, dan sekarang dia sedang mempelajarinya dan menerapkannya. Dengan kristal-kristal pikiran ilahi ini, semuanya akan mudah, kata Helan Fei Qiong, setelah kita menemukan alam spiritual dan harta spiritual itu, aku akan mencarikan tempat yang lebih baik untukmu, lalu membentuk formasi spiritual untuk memanggil panggung dewa jahatmu. Bukankah di sini? Kata Su Tang. Kau, Helan Fei Qiong tampak sedikit tak berdaya. Terkadang, kau lebih licik daripada orang lain, dan terkadang, kau tak mau menggunakan otakmu. Semua kultivator di sini harus saleh. Kau punya begitu banyak teman dan kerabat di panggung penguasa jahat. Siapa yang harus mereka dengarkan? Mudah sekali menimbulkan perselisihan. Saya mengerti, kata Su Tang. Helan Fei Qiong tidak akan pernah mengizinkan sejumlah besar praktisi memasuki dunia utama. Ia memang berpikir terlalu sederhana tadi.
Fang Yis dan yang lainnya telah meninggalkan alam spiritual dan menjelajahi langit berbintang. Setelah hampir 1 jam, kecepatan mereka tiba-tiba melambat, seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Helan Fei Qiong menunjuk dengan jarinya, dan suara Fang Yize dan yang lainnya berbicara datang dari kolam. "Mengapa kamu tidak pergi?" kata Bai Ze. "Ada jejak di sini," kata Raja Bintang Bayangan Ibel perlahan. "Jejak apa?" Bai Ze bingung. "Setidaknya 7 atau 8 kultivator melewati sini dalam beberapa jam," kata Demon Shadow Star-Lord, "aura yang mereka tinggalkan belum sepenuhnya hilang." "Kau pasti bercanda, kenapa aku tidak bisa merasakan apa-apa?" Bai Ze tidak percaya. Lagi pula, selama mereka berhasil menembus batas, mustahil mereka bisa menyembunyikannya dariku. Ada banyak orang berbakat di bidang bintang. Fang Yize menyela, "Aku percaya pada persepsi penguasa bintang bayangan Ibel. Dia tidak pernah melewatkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Kalian tunggu di sini dulu, aku akan melihat ke depan," kata Raja Bintang Bayangan Ibel, lalu sosoknya tiba-tiba membesar, berubah menjadi hantu raksasa seluas beberapa ribu meter, dan melesat ke depan. Di tepi kolam, Helan Fei Qiong juga melihat pemandangan ini. Ia berbisik, "Temanmu cukup menarik. Ngomong-ngomong, kita ada hubungannya," kata Su Tang. "Apakah kamu masih ingat Qian Cheng Junfa? Raja Dunia Ibel?" Helan Fei Qiong tercengang. "Ya." Su Tang mengangguk. "Tak lama setelah kami meninggalkan alam Ibel, sejumlah besar kultivator dari Jiutian Xingsu menerobos masuk ke alam Ibel. Hampir seluruh garis keturunan Qian Cheng terbasmi. Dia adalah seorang penyintas, yang selamat dari lautan darah dan mayat. Dia juga menemukan harta karun spiritual di rerun dewa istana Qian Cheng. Setelah mencapai pencerahan, dia menyerahkan tubuh fisiknya dan menyatukan jiwanya ke dalam harta karun spiritual tersebut, menjadi dirinya yang sekarang. Bukankah kita sudah memberitahu Qian Cheng Junfa saat kita pergi?" Helan Fei Qiong menghela napas. "Kenapa dia tidak mendengarkan kita? Seluruh negeri bergerak di bawah tanah. Masalahnya terlalu rumit, dan Qian Cheng Junfa agak ceroboh. Saat dia melihat renovasi besar-besaran Jiutian Xingsu, sudah terlambat untuk pergi," kata Su Tang. "Sepertinya kita berutang padanya," kata Helan Fei Qiong. "Kalau dia mau tinggal, aku akan memberinya tumpangan sesering mungkin. Kau tidak bisa melakukan ini. Xiao Fang akan membencimu sampai mati." Su Tang tertawa. "Dia akhirnya menemukan beberapa pembantu yang bisa diandalkan, kau hanya memburunya." "Apakah kultivator dari Sekte Gu Ibel itu?" kata Helan Fei Qiong. "Aku tidak akan memaksanya. Jika dia mengalami kesulitan di masa depan, aku akan membantunya." Raja Bintang Bayangan Ibel, yang diam-diam menukik ke depan, tentu saja tidak menyadari bahwa pengalamannya tidak sepenuhnya sulit. Pengalaman itu juga memberinya kesempatan langka. Helan Fei Qiong telah memperhatikannya. Su Tang, tentu saja, bahkan lebih memperhatikannya. Meskipun ia selalu bersikap keras terhadap Raja Bintang Bayangan Ibel, ia diam-diam menurutinya. Ketika seseorang meminta 20 manik misterius, Su Tang tidak menawar sama sekali. Raja Bintang Bayangan Ibel memberinya apapun yang dimintanya. Ratusan mil di depan Raja Bintang Bayangan Ibel, sebuah lembah retakan besar berembus pelan. Kemudian, sebuah kepala tiba-tiba muncul di udara. Kepala itu adalah seorang lelaki tua dengan dahi lebar, alis panjang, dan mata tajam. Kemudian, sebuah lengan terentang, dan dengan jentikan lengan, selusin sosok muncul. Tangan lelaki tua itu gemetar, dan sebuah jubah hitam muncul di tangannya. Ia menyampirkan jubah itu di bahunya dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah begini caraku masuk? Kita tidak hanya harus masuk dengan selamat, tetapi juga harus keluar dengan selamat," kata seorang pria parubaya berjanggut pendek, lalu melihat sekeliling dan berkata, "Alam roh ada tepat di bawah. Kita harus bertindak cepat. Segel itu akan hilang dalam beberapa bulan. Kenapa kita harus melakukannya sendiri?" kata pemuda lain sambil melambaikan kipas bulu. "Beraninya kau berkata begitu?" Pria parubaya berjanggut pendek itu mengerutkan kening dan berkata, "Kalau saja kau tidak ceroboh dan membiarkan Hunter Aureole Star-Lord itu lolos, kita tidak perlu mengambil risiko seperti itu." "Kita tak bisa menghindari risiko," kata lelaki tua berjubah hitam itu. "Sekalipun kita sendiri yang membasmi Raja Bintang Aureole pemburu dan beritanya tidak bocor, kita tetap harus membuka segelnya sendiri." "Ini akan membuat orang aneh itu khawatir," jawab pemuda itu sambil melambaikan kipas bulu. "Segelnya telah menghilang, auranya telah bocor. Apa kau pikir orang aneh itu tidak akan bisa merasakannya?" tanya lelaki tua berjubah hitam itu. "Jika kita bertindak sendiri, kita akan lebih unggul dan bisa mengatur beberapa langkah untuk menghadapi orang aneh itu. Apa kita harus menunggu dengan bodohnya selamanya?" "Tuan Sisu, apa yang Anda katakan?" Pria parubaya berjanggut pendek itu menoleh dan matanya tertuju pada seorang wanita tua berjubah ungu. "Aku tidak peduli apa yang kau lakukan." Wanita tua itu berkata dengan dingin, "Janjiku padamu adalah ketika orang aneh itu datang, aku akan memblokirnya untukmu."
Para biksu lainnya saling memandang dalam diam. Mereka dipenuhi rasa takut terhadap pria asing yang merajalela di bidang bintang ini. Setelah berdiskusi panjang lebar, mereka akhirnya memutuskan untuk membayar mahal dan mengundang seorang Raja Agung untuk memimpin. Keterampilan spiritual Tuan Shizu sangat kuat, dan ia memiliki latar belakang yang baik. Ia adalah seorang kultivator dari garis keturunan naga sejati. Tentu saja, ada kultivator yang lebih kuat, tetapi mereka tidak dapat menawarkan imbalan setinggi itu. Ada istilah yang sangat tepat, yaitu hemat biaya. Mereka telah mengumpulkan semua yang mereka miliki, dan mereka sudah sangat puas dapat mengundang seorang kultivator seperti Tuan Shizu. Tuan Shizu, kudengar orang aneh itu sangat kejam dan telah melukai banyak kultivator dari garis keturunan naga sejati. Pemuda itu melambaikan kipas bulunya dengan takut-takut. Itu semua sampah. Ekspresi wanita tua itu tetap acuh tak acuh. Menurutmu, apa semua orang di garis keturunan naga sejati boleh memakai jubah ungu? Kalau begitu, saya akan merepotkan Anda, Tuan Shizu. Pria parubaya berjanggut pendek itu berkata sambil tersenyum, seperti yang kita sepakati sebelumnya, Anda tinggal di sini dan kami akan turun. Sebenarnya, mereka tidak hanya takut pada orang aneh itu, tetapi juga pada Tuan Shizu. Jika Tuan Shizu melihat harta spiritual itu dan tiba-tiba berbalik melawan dan menyerangnya, mereka akan kehilangan istri dan pasukan. Oleh karena itu, mereka telah sepakat sebelumnya bahwa Tuan Shizu tidak akan memasuki alam spiritual, dan mereka juga telah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Silakan, wanita tua itu melambaikan tangannya. Para biksu melompat dan terbang menuju dasar lembah retakan. Wanita tua itu berbalik dan duduk di tepi tebing, memejamkan mata dan beristirahat. Di hadapan Sutang dan Helan Fei Qiong, penguasa bintang bayangan Ibel yang sempat menghilang muncul kembali dan berbisik, orang-orang itu ternyata mengundang seorang penguasa agung. Hanya seorang bangsawan agung. Bai Ze mendengus dingin. Ia terbiasa mengandalkan kekuatan orang lain untuk menindas orang lain, dan rasa percaya dirinya sangat tinggi. Bahkan jika ia menghadapi seorang bangsawan agung, ia akan berani bertarung dengannya. Lagi pula, jika ia tidak bisa mengalahkannya, seseorang akan datang untuk menyelamatkannya. Dia, wujud asli Demon Shadow Star Lord hanyalah bayangan. Emosinya tak terlihat berubah, tapi dari suaranya, bisa terlihat ia sangat ragu-ragu. Ada apa dengannya? Tanya Fang Yis. Dia agak aneh. Sepertinya dia kesini bukan untuk mencari harta karun spiritual, tapi, seperti jebakan, gumam Raja Bintang Bayangan Ibel. Jebakan. Tidak ada yang tahu kita datang, jadi bagaimana mungkin ada jebakan? Tanya Fang Yize penasaran. Tidak, auranya terlalu tenang dan kalem, kata Raja Bintang Bayangan Ibel. Maksudmu, kita harus kembali, kata Fang Yiz sambil mengerutkan kening. Bukan itu maksudku. Raja Bintang Bayangan Ibel terdiam sejenak. Bahkan makhluk agung setingkat penguasa langit berbintang pun menemui kendala di sini dan akhirnya pulang dengan tangan kosong. Seorang Raja Agung biasa saja tampaknya terlalu tenang. Kita tidak bisa datang ke sini tanpa alasan. Kita harus pergi dan melihat apapun yang terjadi, kata Ding Hai Xingjun. Dia tidak akan mau mundur hanya karena Mo Ying Xingjun merasa ada yang tidak beres. Feng Shen Xingjun, bagaimana menurutmu? Tatapan Fang Yis tertuju pada Bai Ze. Kalau kau berani bertindak liar di sini, aku tidak akan mentolerirnya, kata Bai Ze acuh tak acuh. Ayo pergi. Fang Yize membulatkan tekadnya. Tepat ketika beberapa orang melompat, Bai Ze tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Kemudian Bai Ze mengangkat kepalanya dan menatap ke udara. Ada apa? Fang Yis bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan akan datang, mari kita tunggu sebentar, kata Bai Ze. Di bidang pandang Sutang, Bai Ze sedang melihat ke arahnya. Helan Fei Qiong tersenyum dan berkata, ayo kita lihat. Temanmu cukup menarik, sepertinya dia punya niat jahat. Segera setelah itu, Helan Fei Qiong mengulurkan tangan dan meraih bahu Sutang, dan udara pun berputar. Detik berikutnya, Helan Fei Qiong membawa Sutang keluar dari dunia es dan salju. Begitu keluar, Sutang samar-samar melihat cermin bundar berwarna biru tua yang memancarkan cahaya di lapisan es di bawahnya. Ia tertegun dan menatap Helan Fei Qiong. Menemukannya, bisik Helan Fei Qiong, aku telah menyebarkan 1000 benih spiritual ke seluruh penjuru bidang bintang ini dan menyelimutinya dengan susunan spiritual. Tak seorang pun dapat menemukannya, dan aku dapat menghilang kapan saja dari tempat manapun dengan benih spiritual dan muncul kembali di tempat lain. Pantas saja, Sutang menghela napas, bahkan penguasa langit berbintang pun tak bisa berbuat apa-apa padamu. Mereka ada di sana, ayo pergi, kata Helan Fei Qiong. Kedua pria itu berjalan berdampingan. Dalam hal kecepatan, Sutang tentu saja lebih unggul. Ini juga satu-satunya keahlian yang bisa ia tunjukkan di depan Helan Fei Qiong. Tak lama kemudian, Helan Fei Qiong dan Sutang sudah menghampiri Fang Yize dan yang lainnya.
Helan Fei Qiong berkata dengan santai, kalian tetap di sini, kami akan ke sana dan melihat-lihat. Fang Yize terdiam dan tidak berkata apa-apa. Meskipun ia sedikit gugup dan khawatir wanita itu juga menyukai harta spiritual itu dan mempersulit mereka, bagaimanapun juga ia berada di wilayah orang lain, dan ia juga harus mempertimbangkan wajah Su Tang, jadi sulit baginya untuk mengatakan apapun. Su Tang agak dicurigai lebih mengutamakan perempuan daripada persahabatan. Helan Fei Qiong tahu identitas Fang Yize, tetapi Fang Yize tidak tahu apa-apa tentang Helan Fei Qiong. Meskipun Helan Fei Qiong agak mirip ayahnya, Helan Kongxiang, Fang Yize sama sekali tidak berpikir seperti itu. Tak lama kemudian, Su Tang dan Helan Fei Qiong melihat wanita tua itu dari kejauhan, dan gelombang kekuatan spiritual terdengar dari ujung bawah lembah celah besar. Jelaslah bahwa para biksu itu sedang mencoba membuka segel. Kecepatan Helan Fei Qiong melambat, tetapi sosok Su Tang tiba-tiba bertambah cepat, berubah menjadi cahaya hijau, menggambar busur di udara, dan dalam sekejap mata dia berada di belakang wanita tua itu. Energi ganas yang nyaris tak bisa ia tekan saat memurnikan harta spiritual sekali lagi terpancar dari pembuluh darah spiritualnya, menyebabkan cahaya ganas berkilat di mata Su Tang. Apa kau tidak punya mata? Tanya Helan Fei Qiong dengan tenang, tahukah kau kalau kau sudah melewati batas? Hehehehe, aku sudah menunggumu. Wanita tua itu tersenyum karena kamu di sini, jangan pergi. Begitu selesai berbicara, ia mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah panji panjang dari cincin penyimpanannya, lalu menancapkannya ke salju. Cahaya terang memancar dari panji panjang itu, mewarnai tanah bersalju dengan warna keemasan yang kaya. Su Tang dan Helan Fei Qiong waspada dalam hati. Pihak lawan memang sudah siap. Namun, ini tidak cukup untuk membuat mereka mundur. Gadis kecil, kau sudah bermain petak umpet dengan kami selama bertahun-tahun. Kali ini kau berlari begitu jauh untuk sampai di sini. Aku heran bagaimana kau bisa lolos lagi. Teriak wanita tua itu. Detik berikutnya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari spanduk panjang itu, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang dahsyat tiba-tiba menyebar di antara langit dan bumi. Kemudian, sebuah tirai cahaya seluas lebih dari 1000 meter muncul, dan Su Tang serta Helan Fei Qiong terperangkap di dalamnya. Su Tang hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya, lalu ia mendapati seorang pria parubaya berjubah naga ungu menyerbu ke arahnya dengan ganas. Pria parubaya itu memegang kapak perang bergagang panjang di tangannya dan berguling ke arahnya dengan kekuatan yang mampu membelah dunia. Makhluk sekuat Dewa Langit Berbintang. Su Tang tercengang. Meskipun amarah dan niat membasminya begitu kuat, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia menghadapi lawan yang tak terkalahkan, dan segalanya mencair seperti es dan salju. Kapak itu hampir jatuh menimpa kepalanya ketika Su Tang terbangun kaget. Ia segera melepaskan sayap ibelnya, dan tubuhnya kembali berubah menjadi cahaya hijau, terbang menuju kejauhan dengan kecepatan luar biasa. Bang! Su Tang terlempar sejauh 7 atau 800 meter dalam sekejap dan menghantam tirai cahaya. Tirai cahaya itu melepaskan puluhan juta cahaya listrik. Meskipun Su Tang telah melepaskan kesadaran ilahi pelindungnya, ia masih merasakan sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Matanya menghitam, pembuluh darah spiritualnya menegang dan berhenti berfungsi, dan tubuhnya jatuh ke tanah tanpa sadar. Tanpa menghitung area di bawah lembah Rift besar, awalnya hanya ada 3 orang di tirai cahaya, Su Tang, Helan Fei Qiong, dan wanita tua itu. Namun, dalam sekejap, sosok-sosok bergegas keluar dari spanduk panjang, dan ratusan kultivator terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok mengepung Su Tang, dan kelompok lainnya mengepung Helan Fei Qiong. Terlebih lagi, sebenarnya ada 2 makhluk agung setingkat Dewa Langit Berbintang. Keduanya mengenakan jubah naga ungu dan jelas merupakan murid langsung dari garis keturunan naga sejati. Satu mengejar Su Tang, dan yang lainnya mengayunkan pedang ajaib dan menyerbu Helan Fei Qiong. Helan Fei Qiong mencibir, mengangkat tangannya dari kejauhan, dan mengayunkannya ke arah lelaki tua berjubah naga ungu. Boom! Helan Fei Qiong melepaskan gelombang kejut menderu yang terlihat oleh mata terbuka. Bentuk gelombang kejut itu seperti komet raksasa, berisi beragam warna, termasuk hitam, emas, perak, abu-abu kecoklatan, dan beragam warna tersebut berlapis-lapis dengan jelas. Tinju 7 alam. Pria tua berjubah naga ungu itu berhenti sejenak, lalu meraung panjang. Cahaya pedang tiba-tiba membesar puluhan kali lipat dan menggelinding ke arah Helan Fei Qiong bagaikan kekuatan penghancur. Nama tinju 7 alam tidak diberikan oleh Helan Fei Qiong. Para kultivator dari garis keturunan naga sejati secara bertahap memahami kekuatan Helan Fei Qiong selama konfrontasi jangka panjang mereka dengannya, dan menggunakan istilah tinju 7 alam untuk menggambarkan kekuatan Helan Fei Qiong. Di luar alam semesta utama, terdapat 7 alam, yaitu cahaya, kegelapan, tanah, air, api, angin, dan angkasa. Helan Fei Qiong sudah mahir mengendalikan kekuatan ke-7 alam tersebut.
Angin tinjunya terkadang melesat menuju sungai dan lautan yang bergelora, dan terkadang mengumpulkan api yang berkobar. Dengan setiap alam yang ditambahkan, kekuatan tinjunya menjadi 2 kali lipat lebih kuat. Ketika ketujuh alam tersebut menyatu, kekuatan tempur Helan Fei Qiong akan mencapai puncaknya. Orang tua berjubah naga ungu telah lama mengetahui tentang tinju 7 alam, jadi tentu saja dia tidak berani gegabah dan melancarkan serangan dengan seluruh kekuatannya. Boom! Cahaya pedang dan kekuatan tinju 7 alam bertabrakan dan meledak. Anehnya, gelombang kejut tinju 7 alam runtuh dalam sekejap. Cahaya pedang itu tak terhentikan dan menghancurkan gelombang kejut itu berkeping-keping, lalu berguling ke arah Helan Fei Qiong. Sepertinya dia hanya nama yang sia-sia. Pria tua berjubah naga ungu itu tercengang. Wanita inikah yang telah menyebabkan ketakutan yang begitu hebat di antara para kultivator naga sejati? Helan Fei Qiong melompat ke atas, menghindari cahaya pedang, lalu mengayunkan tinjunya lagi. Fluktuasi kekuatan spiritual yang lebih dahsyat dari sebelumnya tiba-tiba meledak. Itu adalah tinju 7 alam lainnya, tetapi pukulan ini tidak menyerang lawan, melainkan mengenai punggung. Boom! Cahaya pedang menghantam tirai cahaya, menimbulkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Cahaya pedang menghilang, dan tirai cahaya pun terpelintir hebat. Kemudian, tinju 7 alam Helan Fei Qiong juga melesat. Boom boom! Inilah serangan penuh kekuatan Helan Fei Qiong yang sesungguhnya. Tirai cahaya yang berputar kencang itu menegang sesaat, lalu pecah dengan suara ledakan. Helan Fei Qiong tanpa ragu melewati tirai cahaya yang hancur dan terbang menjauh. Ia tahu bahwa mustahil untuk menjaga Su Tang saat ini. Ini, pria tua berjubah naga ungu itu berdiri kaku di udara, lalu ia tersadar dan mengejar Helan Fei Qiong sambil menggertakkan giginya. Dari segi kualifikasi, Helan Fei Qiong dan Su Tang seharusnya setara, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Dari segi keberuntungan, mereka juga berimbang, tetapi dari segi naluri bertarung, Su Tang sulit dibandingkan dengan Helan Fei Qiong. Yang disebut insting bertarung adalah membuat keputusan yang tepat dalam sepersekian detik dan mengambil tindakan segera. Helan Fei Qiong mengandalkan naluri bertarungnya sendiri untuk berulang kali menerobos pengepungan garis keturunan naga sejati dan mencari peluang untuk membalas. Para kultivator garis keturunan naga sejati selalu berpikir bahwa pengaturan mereka sempurna, dan baru menyadari letak kekurangannya setelah pertempuran usai. Sama seperti sebelumnya, Helan Fei Qiong segera menyadari bahwa tirai cahaya itu adalah formasi spiritual yang tujuannya adalah untuk menjebaknya dan Su Tang. Ia tidak bertindak gegabah karena ia perlu menyerang dengan efektif dalam satu serangan. Menghadapi makhluk agung setingkat Dewa Langit Berbintang, ia hanya punya satu kesempatan. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan makhluk sakti seperti penguasa langit berbintang, ditambah dengan tinju 7 alamnya, jika dia masih tidak dapat menembus tirai cahaya, maka tidak perlu lagi memikirkan cara untuk melarikan diri, bertarung saja sampai mati. Jika Anda memikirkan metode ini setelah bertarung cukup lama di balik tirai cahaya, itu bukan masalah besar. Kesulitannya terletak pada pengambilan keputusan dalam sekejap. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merenung. Pria tua berjubah naga ungu itu memiliki mata yang dipenuhi amarah dan sedikit ketakutan. Wanita seperti itu tidak boleh dibiarkan terus berlatih, kalau tidak, dia akan menjadi ancaman serius. Di pihak Su Tang, ia baru saja tersadar, lalu mendapati banyak sekali kultivator mengelilinginya. Ini bukan masalah besar, tetapi makhluk agung setingkat penguasa langit berbintang di belakangnya telah mengayunkan kapak perangnya dan menebas lagi. Dia sudah memiliki kemampuan awal untuk melihat melalui mata dewa. Dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas tanpa menoleh atau melepaskan mata ajaibnya. Su Tang mengaktifkan jiwa tongkat teratai hijau dan menyerang sekelilingnya dengan seluruh kekuatannya, sementara lengan kirinya mengangkat perisai ajaib untuk menangkis serangan dari belakang. Ribuan teratai hijau bergulung ke segala arah seperti air pasang, menutupi jejak Su Tang, dan angin kencang yang dibawa oleh kapak raksasa menerobos lautan teratai seperti tanah longsor, menghantam perisai ajaib Su Tang. 970